Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Nakes hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Masih bersama saya dengan Bobi Halim dan saya mau sapa seperti biasa founder kita yang selalu setia menemani dengan Mas Tio Prasetyo. Halo Mas. Halo semua yang udah datang, udah hadir. Lobes banget. Halo. Boleh, boleh. Perjuangan ya Mas ya, habis fish salad langsung Ramadan lagi. Gak usah saya selesai. Masih panjang Lagi nambah berusaha ininya. makan banyak-banyaknya. Betul. Monggo Mas, diperkenalkan narsum kita siang hari ini, silakan. Oke, siang semua. Terima kasih yang udah hadir. Kali ini narasumber kita namanya eh, Mbak Antonia Junita, panggilannya Mbak Nia. Oh ya, sorry, nama itunya Dokter Antonia Junita. Nah, ini narasumber nakas kita nih, panggilannya Mbak Nia. Nah, mudah-mudahan nih kali ini kita bisa dapat sharingnya nih dari Mbak Nia mengenai pengalamannya selama menjalankan KF. Ya, jadi kayak cerita sharingnya itu cerita seperti awalnya Mbak Nia dulu dia kenalin siapa KF-nya, terus alasannya apa, kok mau mencoba KF, misalnya ada alasan tertentu, dan bagaimana hasilnya yang didapat, atau ada perbaikan-perbaikan apa, atau bahkan kendala-kendala yang dialami selama menjalani KF dari sejak awal ataupun sekarang misalnya masih ada. Terus bagaimana respon dari keluarga, lingkungan, dan mungkin bahkan sejawat mengenai gaya hidupnya yang anti mainstream ini. Mungkin ada apa? Ceritakan nanti dari responnya gimana, kok kamu kok ini sih nggak makan nasi, kok berani. Nah, Bang Mbak Nia, mudah-mudahan ada cerita sharing serunya nih yang kita bisa dengar dari Mbak Nia. Bang Mbak. Oh, baik Mas Tio dan teman-teman, terima kasih. Ini memang kameranya nggak kelihatan ya? Agak kecil karena beliau pakai Bluetooth wireless. Sudah, oke, nggak apa-apa. Semaksimalnya aja, Mbak. Jadi gini, terima kasih kesempatannya. Saya baru bergabung dan mengikuti hari ini. Saya ikut KF itu sudah 5 tahun yang lalu. Wow, lama. 6 tahun. Nah, ya sudah lama. Saya ikut KF ini dikenalkan Mbak Yuli Kartikasari. Jadi teman-teman di puskesmas gitu. Waktu itu Pak Icang itu Dokter Icang belum. Terus Dokter Oi Baptis itu juga belum ikut KF gitu. Dokter Oi belum ikut. Mbak duluan. Itu kalau enggak ya. Kalau karena kan saya waktu itu dulu satu rumah sakit sama Dokter Oi, terus abis itu saya pindah rumah sakit polisi, jadi agak lama nggak kontak, mungkin saya duluan atau dia duluan, saya nggak paham ya, kok kelihatannya saya duluan gitu, ketemunya itu saat ketemuan aja, oh KF ya gitu. Saya ikut KF itu awalnya itu karena pengen hamil, ingin punya anak. Oke. Coba ke semua dokter kandungan, terus akupuntur segala macam, memang sih harus diturunkan berat badannya. Kebetulan saya juga obesitas waktu itu, karena pakai penyubur waktu itu program hamil, gitu, terus pakai pil segala macam, kan dari dokter kandungan hormonnya kan itu, jadi otomatis gemuk banget dengan efek samping obat gitu. Terus ternyata waktu itu di kala program itu ternyata malah saya KIT, hamil di luar kandungan. Akhirnya indung telur saya hilang 1 gitu. Terus habis itu saya makin tambah gemuk gitu. Terus habis itu efek sampingnya ngos-ngosan, mudah capek. Waktu itu berat badan saya 95, Mas Tio dan teman-teman gitu. Gitu, berat badan 95. Terus abis itu saya dikenalkan saya kenal sama Mbak Yuli, saya pindah puskesmas sisir itu, Bu, coba gitu. Nanti bisa kok, insya Allah bisa gitu. Nah, terus saya belajar banyak
yang bisa hamil dengan keto, itu awal saya ikut keto. Gitu. Itu ceritanya sih gitu. Terus akhirnya diajarin sama Mbak Yuli gitu. Memang sebulan itu saya bisa turun 10 kilo. Wow. Itu 10 kilo lebih. Itu dengan olahraga renang sama nge-gym gitu. Gitu. Terus sampai sekarang saya tetap lepas makan semuanya yang berbau karbo, saya lepas gitu. Cuman sekarang tinggal maintenance aja gitu. Tapi gula-gula karbo semuanya enggak. Gitu. Itu sih Mas Bio dan teman-teman awalnya itu. Gitu. Oke. Terus yang dirasakan apa, Dok? Jujur lebih ringan. Gitu. Lebih ringan. Lebih ringan, terus habis itu nggak mudah capek. Terus untuk jaga malam, untuk saya misalkan kerjanya kan memang lari-lari ya, maksudnya lari-lari dari puskesmas, jaga malam, rapat, rumah sakit. Nah itu kan apalagi COVID, dan kebetulan saya juga sudah kena COVID 3 kali di kala Delta itu, tanpa di shelter, dengan ada sudah pneumonia, tapi tanpa di shelter, recovery-nya jauh lebih cepat. Waduh, keren. Ini saya kesaksian benar-benar jauh lebih cepat gitu. Memang waktu itu harus di shelter gitu, biar pengawasannya gitu, karena kan sudah ada pneumonia. Tapi saya tidak mau, karena saya alasan memang kebetulan saya punya peliharaan, kasihan kalau itu. Sampai Pak Icang bilang, Dokter Icang, udah bawa aja peliharaannya sekalian, saya di rumah aja isoman. Aduh. Itu sih. Oke. Teman-teman, lebih ringan, lebih kuat, lebih untuk badan itu lebih enak. Dan ini suami saya juga ikut keto kan, akhirnya maksudnya nggak nasi, nggak itu, asam lambungnya juga sudah nggak sering kambuh gitu, nggak pernah kambuh. Dan kemudian lainnya asam urat dan lain-lain lebih oke. Maksudnya fine gitu, maksudnya sip. Keren. Kalau yang mimpi besarnya sudah dapat belum ini? Belum. Karena belum. waktu itu ternyata harus suami istri keto. Nah, ini kebetulan suami baru-baru aja, tapi doakan secepatnya kita berdua dapat momongan. Amin. Itu lepas gula, seperti teman-teman yang lain. Oke. Ngomong-ngomong, suami udah berapa lama, Dok? Suami 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun baru ikut itu. Lepas itu 2 tahun. Nggak itu 2 tahun. Terasa dong ada perbedaannya, maksudnya dari apa ini, sebelum keto sama sesudah keto. Terasa gitu. Sampai bapak mertua saya kan juga dokter spesialis dalam bilang, waduh hebat sekarang kurus gitu, sehat gitu. Terus abis itu juga saya tanya, gimana kamu sudah lepas nasi semuanya enteng, nggak mudah capek, kakinya nggak bengkak, asam uratnya nggak kambuh, nggak copot-copot gitu. Ya, moga-moga segera dapat omongan. Tapi pastinya pasti ada perbedaan yang signifikan. Soalnya beberapa testimoni warrior juga mengkonfirmasi yang sama dalam hal apa ini, hubungan suami istri itu sesuatu yang berbeda katanya gitu. Aku nggak tahu di dokter dia ada nggak merasakan. Ada sih banyak perkembangannya. Kalau tentang pola makan, jelas nggak ya Mas ya, teman-teman? Jelas. Soalnya di sini hujan deras, sinyal iya. bagus. It's okay, masih jelas Jadi kok, masih kalau jelas. soal dibully sampai sekarang pasti masih tetap gitu. Maksudnya kok aneh, nggak makan nasi, nggak terus cuman jam makannya segini, kok nggak lemes gitu. Kalau mau cari cantik itu nggak gini caranya gitu. Terus pokoknya macam-macam gitu. Kesannya kayak menyiksa ya. Yang membuli banyak gitu, tapi saya tetap bertahan sih dengan kopi pahit, dengan garam Himalaya,
gitu. Terus olahraga segala macam, jendela makan tetap semakin pendek gitu. Saya tetap itu gitu, meskipun teman-teman bilang diet mau cantik kok susah gitu. Diet mau cantik. Padahal sebetulnya itu bonus ya menurut saya gitu. Betul, harus sehat. Berat badan dan semuanya mengikuti. Tapi saya cek asam urat, kolesterol, SGOT, SGPT, trigliserid, terus bunkret aman, Mas. Keren loh. Ini kalau dipantau secara cermat hasil lab ini keren. Nggak perlu ragu jadinya. Tuh. Ya, benar. Dan juga saya waktu itu kan pernah patah tulang di mata kaki, jatuh di rumah sakit karena kepleset gitu. Itu recovery-nya cepet gitu. Maksudnya cepet itu untuk kembali tulangnya, untuk beraktivitas, untuk itu padahal dikit ya, saya cepat kembalinya. Ya, emang healingnya lebih cepat kondisi ketosis. Iya, untuk itunya itu lebih cepat. Sampai dokter ortonya itu heran gitu. Lebih cepat. Gitu. Karena gula darahnya kan nggak tinggi. Saya sama suami itu bisa ke mall dengan kaki satu, terus habis itu nonton pakai krek dan segala macam, cepet sampai itu. Gitu. Recovery-nya dengan KF semuanya cepet. Gitu. Karena saya ngalamin sendiri ya. Gitu. Ya, keren. Itu bagusnya gula darah terkontrol itu kayak gitu. Dan iya. Ya itu efek dari gula darah yang terkontrol itu ya Mas ya. Jadi inflamasinya tidak kemana-mana ya Mas ya. Ya, dan juga kalau waktu ingat-ingat waktu dulu kecelakaan itu, habis kecelakaan itu juga tidurnya jadi plus tuh biasanya tuh. Karena apa? Ada kerusakan di tubuh, jadi meminta demand untuk recovery-nya lebih kuat. Jadi kayaknya waktu itu tidur malamnya lebih nyenyak juga tuh setelah kecelakaan. Jadi tunjang sama tidur bagus, ditunjang sama makanan yang bebas karbo, akhirnya ya recovery cepat. Karena apa? Kayak yang aku cerita kemarin pas di acara seminar yang bareng Adera itu Mas. Yang aku bilang pentingnya T-Rex. Iya, betul. Regulator di sistem imun. Dari sistem imun kita itu ada namanya T-regulator yang kalau dia sudah aktif, artinya perbaikan otot yang cedera karena dilatih atau memang benar-benar trauma, perbaikan berbagai sel di tubuh, termasuk salahnya satunya misalnya kecelakaan yang dialami Mbak Nia itu seperti patah tulang, itu sebetulnya membutuhkan T-regulator. Dia fungsinya sebagai anti-inflamasi, tapi dia mempercepat proses healingnya. Nah, T-Rex ini cara imunometabolismenya, dia itu pro-nya ialah menggunakan fatty acid alias oxidative phosphorylation. Jadi dia beta oksidasi. Jadi semakin gula darah kita bagus, rendah, terkontrol, dan di kondisi ketosis, artinya mengizinkan sel-sel untuk pakai lemak sebagai bahan bakar, itu lebih membuat T-Rex itu lebih dominan aktif. Jadi pada saat seseorang mengalami injury, misalnya waktu mbaknya terpleset atau kita lagi latihan beban, injury ini kita justru malah mengaktifkan sel-sel imun yang pro-inflamasi. Tapi pro-inflamasi ini nggak boleh lama-lama. Iya. Pro-inflamasi ini nggak boleh lama-lama. Kenapa? Pada saat kita mengalami inflammatory respon dari karena trauma yang kita alami atau kita sengaja dengan latihan beban, itu kita bakal mengalami kenaikan gula darah juga karena liver pasti merespon stres responnya dengan mengirim gula. Itulah kenapa sel-sel imun yang berperan ke lokasi injury ialah yang pro-inflamasi. Karena kan bahan bakar udah jelas gula yang dikirim. Nah, itu respon awal ke site itu penting untuk pathogen clearance dan untuk inisiasi persiapan sel-sel yang masih stemnya, contohnya kalau di muscle cell itu sel atau misalnya di sel-sel stem yang lain yang siap menjadi sel baru, itu mereka bersiap untuk proliferasi, untuk berkembang menjadi sel baru, untuk repair, perbaikan apapun perbaikan yang dibutuhkan. Itu butuh gula, karena mereka initiate-nya kan, pertama kali starter initiate membelahnya kan gula, Mas, glukosa. Makanya kan yang dikirim glukosa. Tapi kalau ini terjadinya nggak resolve, inflamasinya tinggi terus, gula darah tinggi terus, misalnya, itu terjadi bukannya malah perbaikannya dimulai, akhirnya malah
inflammatory respon yang nggak terkontrol, akhirnya malah bisa bikin fibrosis misalnya ya jaringannya, nggak terjadi repair yang sempurna, atau malah inflamatorinya malah kemana-mana jadi sistemik. Itu kalau kita gula darahnya terlalu tinggi. Sebabnya kalau kita gula darahnya bisa terkontrol dan T-reg hadir itu terutama dependen di saat kondisi tidur agar perbaikan cepat. Disitulah baru terjadi repair yang cepat pula, karena T-reg yang hadir ke lokasi itu menginisiasikan untuk calm down. Jadi sel-sel imun tadi yang makrofag tipe M1 yang pro-inflamatori, mereka bergeser jadi M2. Jadi mereka udah mulai pro anti-inflamasi, tadinya pro-inflamasi menjadi anti-inflamatori. Nah disitulah kontrol dari hostnya untuk menurunkan gula darah kembali dengan cepat merelaksasikan diri, mengambil posisi nyaman tidur untuk menurunkan gula darah kembali, itu penting untuk membuat transisinya T-reg hadir dan menginisiasikan repair-nya terjadi, restore menjadi, jadi sel-sel tadinya di awal bermultiplikasi untuk menjadi sel yang penggantinya, sel perbaikannya, itu sebelum dia berdiferensiasi menjadi mature-nya, berdiferensiasi menjadi sel penggantinya, dia butuh anti-inflammatory respon dari T-reg ini. Makanya itulah pentingnya kenapa gula darah terkontrol dan kondisi ketosisnya ya yang membuat fatty acid metabolism secara immunometabolism T-reg butuhnya itu membuat perbaikan sel injury otot maupun jaringan yang terluka itu jauh lebih cepat. Itu terjadi di Bania. Makanya recovery-nya cepat karena Bania pun mengikuti sinyal tubuhnya ya. Ibaratnya ya. yang ngantuk ya tidur. Tapi secara fisiologi dari sistem imun memang seperti itu, Mas. Dari sistem imun kita memang sistem imun kita bekerja lebih cepat di kondisi di mana gula darahnya, glikemianya terkontrol. Glikemia di awal untuk respon inflamatorinya diperlukan, dan itu kita nggak perlu makan gula. Pada saat kita mengalami trauma, kita kecelakaan, atau kita lagi ngangkat beban, kita nggak makan gula pun gula darah kita naik. Karena kita men-trigger inflammatory respon, bener nggak? Iya, betul banget. Kalau kecelakaan kita men-trigger inflammatory respon tidak sengaja. Kalau kita latihan beban, kita men-trigger inflammatory respon secara sengaja. Dua-duanya merupakan bentuk stres. Stres respons dari liver bakal membuat gula. Makanya gula naik gampang banget ditanyakan. Jadi kalau orang bilang, gimana ya supaya gula darah saya bisa naik? Wah, gampang banget. Stres aja. Stres fisik maupun psikis itu cepat banget naikin gula darah. Jadi tidak perlu memasukkan gula untuk menambah gula darah, karena kita udah punya pabrik gula yang siap diperintah. Nah itu. Tapi setelah liver diperintah buat gula untuk menjawab stres yang kita minta, kuncinya ialah gimana kembali cepat turun. Ya kalau asal dari liver sih ya gampang. Kita turunkan sinyal stres ke livernya, turunkan simpatetik, turunkan kortisolnya, ya turun semuanya. Ya pasti gula turun lagi. Caranya gimana? Ya, caranya kalau ambil kecelakaan, cari posisi nyaman, berusaha meredakan nyerinya. Kalau latihan beban, habis trauma, bawa istirahat, kan pegalnya hilang. Kan gula darah turun lagi. Trigger recovery-nya gimana? Ya tinggal tidur, bahan bakunya udah masuk dari makanan, recovery jadi saat tidur. Gampang. Jadi semuanya tuh kontrolnya itu di dalam tubuh, nggak ekses gula. Nggak ekses karbon dari luar yang menyebabkan gula darah kita susah turun misalnya kayak gitu. Nah, itu yang susah, itu yang repot. Makanya kalau benar kata Mbaknya, lifestyle orang-orang KF ini yang rendah karbo, otomatis gula darah terkontrol. Itu kalau amit-amit injury ataupun memang sengaja latihan beban supaya injury, ya sengaja, itu insya Allah recovery selalu cepat. Kayak nggak latihan beban, kemengnya nggak lama-lama gitu, nggak kemeng terus. Sebentar aja nanti bisa buat latihan lagi, misalnya besok udah enak lagi, walaupun kalau yang di awal pasti kemeng dulu, tapi injury respon untuk perbaikan injury pasti lebih cepat kalau yang udah kaya, dan dengan catatan tidak ada simpatetik open drive alias tidurnya bagus. Ini Mbak Nia ini soalnya pas lagi on-site ini, Mas. Jadi cukup sibuk. masih lari-lari itu, Mas. Lari-lari di mana? Siap mendengarkan. Aku tadi nggak ngikutin pas ngobrol.
lagi lari-lari, lagi apa ngurusin vaksin juga ya kan di lokasi. Lagi rumah sakit. Nggak di Lagi rumah sakit. puskesmas Ya, kayaknya ya. ngapunten Mas Dio. Oh, betul. Saya di puskesmas sekaligus eh, rumah sakit Hasta Oh, iya. Brata, Bayangkara Batu. Oh, Batu malah. Iya. Keren, masih lari-lari. Tapi heran juga loh yang membuli, kok ya ndak melihat recovery yang cepat dari Mbak Nia ya. Masih aja dibully. Katanya mereka hidup ini sudah susah, kok dibuat susah dengan pola makan. Gitu. Emang apa yang susah dari KF? Katanya mereka itu roti-roti, nasi empok segala macam itu, lauk-lauk itu enak sekali gitu, dengan sambal, dengan apa segala macam enak gitu. Gitu terus di sini yang menyiksa itu biasanya gini, karena menyiksa karena tidak bisa memuaskan hawa nafsu, biasanya kayak gitu. Kenapa kan bilang kok kamu apa menyiksa diri, padahal ini kan enak, itu kan enak, semua itu kan enak, gitu kan. Ya justru karena ya kayak kalau kita yang muslim sekarang lagi bulan puasa, kita malah bulan ini kita dilatih untuk menahan hawa nafsu nih. Yang enak-enak banyak di mana-mana, tapi kita menahan tuh tidak makannya dulu dengan cara puasa. Nah, nanti pas udah buka yang KF, menahan diri untuk memilih yang tepat dan tidak menggumbar hawa nafsu, semuanya bisa dimakan gitu loh. Jadi kita tetap bijaknya dapat, bijak memilih makanan gitu loh, bukannya menyiksa. Aku tidak menyiksa diriku, aku bijak. Misalnya ada yang bilang, tapi itu buktinya puasa nggak makan, kan nggak makan itu kan bukan memilih, nggak makan itu kan berarti kan membuat melaparkan diri. Balikin aja, lah. Tapi masalahnya saya nggak lapar. Saya tidak sengaja melaparkan diri, tapi saya tidak lapar. Jadi mereka bingung. Masa sih makan baru jam 12, jam 2 siang baru makan, masa sih nggak lapar, itu nahan kali, mungkin gitu kali. Jadi itu yang menganggap orang-orang berpikir kita itu sedang mengalami kesulitan menjalankan KF. Mau kurus, mau cantik, mau ganteng, apa kok susah banget sih dietnya, harus nahan makan, nggak boleh makan yang enak-enak. Jadi mereka ngeliatnya kayak itu kita mengalami kesulitan. Padahal kenapa nggak makan karbo di awalnya itu menyebabkan ketosis, itu sebagai modal, itu yang memudahkan kita untuk apa? Memudahkan kita untuk ya nggak lapar dan nggak lemes, walaupun sampai siang jam segini belum makan misalnya. Dan kalau udah ketosis, otomatis cravingnya karbo udah turun, ya juga udah nggak pengen juga sih sama nasi, sama apa gitu. Walaupun itu kayaknya enak banget, dulu kayaknya nggak mungkin bisa lepas, karena cravingnya pasti ada penurunan, nggak mungkin enggak. Mungkin cravingnya masih sama kayak dulu, betul nggak Mbak? Nggak mungkin masih pengennya kayak dulu, harus makan ini, harus makan nasi pecel atau apa gitu. Tapi kalau yang masih belum ngerasain ketosis, yang belum pakai bahan bakar keton di otaknya, yang cravingnya masih tinggi, ya masih belum kebayang pasti. Kan ini enak, kok bisa ya nggak makan ini? Kok bisa ya dia nggak makan durian ya? Kok bisa ya nggak makan apa gitu yang mungkin di Batu itu enak banget kali di sana, apa gitu mereka nggak makan ini seumur hidup, rasanya kayak gimana gitu kayaknya. Jadi udah ketakutan duluan dengan hilangnya sesuatu yang nikmat, pemuas hawa nafsu dia, ada yang bakal dihilangkan, itu dia membuat aku seperti itu sebenarnya. Betul nggak? Betul kan? Tapi Mbak Nia, kira-kira masih ada godaan yang susah untuk ditolak nggak sampai detik ini? Atau memang sudah cuek aja lah gitu ya? Kalau godaan nggak ada sih. Memang saya awalnya itu ngikutin sudah benar-benar niat nggak separuh-separuh waktu itu. Gitu. Kalau masih separuh-separuh gitu, pasti efek godaannya, maksudnya pengen intinya itu lebih besar gitu. Maksudnya untuk melanggarnya itu pengen itu lebih besar. Gitu. Kalau mau saya kasih
nasihat pasien-pasien itu, kebetulan saya kan juga pegang Prolanis, pegang program gitu juga, ketua Satgas juga itu, saya kasih tahu atau teman saya itu ada bidan sama 2 bidan itu yang gulanya itu tinggi sampai 600. Trigliseridnya itu juga tinggi. Terus akhirnya awalnya saya waktu itu dia juga obesitas. Mungkin Mas Tio pernah dikonsulin, namanya Bu Amin Rahayu gitu, sama Bu Dian. Nah itu Bu Dina. Kalau Bu Dina itu karena suaminya stroke, akhirnya dia ikut keto juga. Kalau Bu Amin ya itu gula darah dan segala macamnya tinggi. Awalnya itu saya ngajarin mereka, enggak Bu, enak gitu. Akhirnya sekarang setelah semuanya itu mereka akhirnya sadar kayak Bu Amin itu tetap sampai sekarang dia keto, buat menu sendiri, sendiri, bakso sendiri, segala macam gitu. Sampai sekarang gulanya normal, trigliseridnya baik gitu, dan dia sudah enggak gemuk banget gitu. Keren ini kalau dokternya udah mentorin. Itu teman di puskesmas itu. Saya bilang sama pasien itu juga jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah pasti akan tergoda. Sekalian diputus mata rantainya. Dibangun niat dulu. Dibangun niat dulu. Kayak ditantang di awal ya dok ya. Ini udah jalan yang nggak bisa balik loh. Ibaratnya. Tergantung mau sembuh apa enggak. Biasanya saya kasih pilihan sama pasien-pasien yang diabetes itu. Pilihannya lebih enak sehat umur panjang atau umur panjang sakit-sakitan. Waduh. Keren. Memang agak kejem sih. Iya, tapi ini gayanya dokter Oi loh ini. Gitu. Aduh, keren. Ya memang harus berani berubah gaya hidup kan, kalau mau benar-benar sembuh total kan memang yang dirubah kan lifestyle. Iya. Kebanyakan kan orang harus berubah lifestyle atau berubah gaya hidup itu paling susah. Maunya tinggal saya makan apa supaya sembuh. Pengen ada obat pil ajaib yang menyembuhkan saya dari gula sehingga saya bisa tetap menikmati gaya hidup saya yang salah, tapi saya mau sehat, tidak mau sakit gula. Kan lucu kan? Iya sih. Ya. Wong yang dikasih pantangan suruh makan nasi putih jadi nasi merah tetap aja masih suka cheating kok. Mana yang benar-benar kamu diabetes, oke, kamu jangan makan nasi putih, kamu makan nasi merah sekarang. Misalnya dokternya ngasih kayak gitu. Di lapangan prakteknya enggak. Kalau udah ke mall kemana-mana ya nasi merah, tapi yang dimakan tepung-tepungan yang lebih cepat keserap. Coba nasi merah, nasi putih sama tepung kira-kira cepetan mana keserapnya gula? Kan tepung. Cepetan mana sama tepung beras? Misalnya dia makan apa tuh? Yang dari tepung beras makanan apa aja sih di Malang? Kita udah lupa, Mas. Udah lupa ya. Dari tepung beras, tepung maizena, itu yang makanan-makanan jajanan pasar kayak gitu, itu lebih cepat lagi. Dia cuma karena ilmunya cuma dikasih, kata dokter nggak boleh makan nasi putih, makan nasi merah. Tapi maunya yang saya makan kue-kue dari tepung terigu, dari tepung beras, dari tepung maizena, dari apapun yang karbo cepat serap, yang dari itu kan, aduh itu mah sama aja, karena nggak kena ke dasarnya, mana yang mesti dihindari itu nggak kena. Makanya aku bilang kalau memang harus pindah menjadi low glycemic, ya very low glycemicnya sekalian makan aja hewani, ikan, telur, ayam, itu very low glycemic. Nggak masuk deh. Iya. Betul. Lebih rendah glikemik dibanding nasi merah. Ayo, nasi merah masih ada glikemianya, adu indeks glikemia nasi merah dengan ikan telur ayam. Masih rendah ikan telur ayam, indeks insulin respon insulin terhadap makanan. Nasi merah dibanding ikan telur ayam. Coba respon insulinnya tinggian mana? Tetap tinggi nasi merah. Masih mendingan ikan telur ayam. Jadi insulin dan glycemic respon terhadap makanan itu kalau dijadikan acuan benar-benar untuk nyembuhin orang diabetes, yang ketahuan ialah apa? Pasti semua yang dipilih ialah semua lisin dari sumber hewani. Karena hanya sumber hewani yang insulin respon dan insulin glycemic responnya paling rendah dibanding yang lainnya. Ya kan?
Dan kalau makan ikan, telur, ayam, udah pasti semua nutrisi dapat, nggak bakal ada ketinggalan, ya kan? Itu kan udah jawaban itu udah benar. Jangan dikajarin nama. Kalau dia nama bingung, dia dari nasi merah, tepung beras, tepung maizena, apa masih dimakan. Aduh, itu mah konyol banget. Ngobrol-ngobrol, Mbak Nia, ada yang bisa diceritain nggak dari kendala suami sudah 2 tahun ber-KF? Sekalian aja kalau boleh di-share. Sebentar. Mic-nya bisa di-unmute, Mbak? Ya, Sudah. sip. Ya, monggo. Ya, ini saya share kebetulan kalau suami itu memang awalnya agak susah melepas nasi itu. Apalagi dia kerjanya kan marketing, Oh iya. membutuhkan tenaga, membutuhkan itu, maksudnya biar enggak lemas, dan terus Energi ya saya instan. pelan-pelan memberi saran gitu. Tapi akhirnya bisa gitu. Dan merasakan enaknya. Jadi kalau misalkan selama marketing ya makan sayur gitu. Terus ada telur gitu. Entah telur dadar, telur bulat, dia jumlahnya berapa ayam, gitu. Itu aja yang dipilih. Itu teh tawar gitu. Air putih gitu. Dia berarti merasakan selama PT apa segala macam perjalanan itu enggak lemas, enteng, penyakit segala macam, kan dia nyetir sendiri, nggak pernah bawa supir, itu lebih kuat gitu. Seringnya kita berdua itu kan sudah lepas nasi, udah KF ya, sudah lepas semuanya itu, PP kita nyetir Tegal Batu itu kita lumayan kuat. Tegal Batu. Gitu. Tegal Batu. Di Tegal ada apa, Mbak, kampungnya? Apa? Tegal itu di kotanya. Kebetulan ayah Tegal Jawa Tengah itu kan dokter spesialis di dalam di sana. Jadi kita nengok, kita seringnya PP atau itu kita nyetir gantian berdua gitu. Buset. Naik tol yang tol baru ya, Mbak? Dalam? Naik tol yang itu, tol apa? Yang baru itu ya? Tol yang baru gitu. Kita berhentinya cuman di Salatiga. Yang ada penghubungnya itu cuman untuk makan aja gitu, istirahat gitu, lanjut. Keren. Dulu sebelum ada tol kita PP di kala itu tidurnya di pom bensin juga, alhamdulillah fisiknya segala macam aman, kita kuat gitu. Itu sih kesaksiannya yang membuat keren gitu, enteng di badan semuanya gitu. Berarti memang suami yang dulu juga begitu getol sama makanan akhirnya juga bisa bertransisi juga ya? Iya, pasti bisa gitu. Saya kasih tahu teman-teman, kasih tahu semuanya, ataupun pasien, ayo dicoba gitu. Mulai kapan kalau enggak dari sekarang gitu. Mengalami enggak, Dok, apa itu di pasien yang misalnya mengalami kesulitan misalnya untuk protein hewani seperti itu, dari sisi ekonomi gitu, kira-kira dokter ada yang bisa di-share enggak? Kalau mereka misalnya kalau misalnya mereka kesulitan begitu tahu yang dimakan ikan, ayam, telur, sebenarnya kan mungkin kondisi ekonominya agak terbatas mungkin loh ya. Kira-kira ada yang pernah ngalamin gitu enggak? Ada sih pasien yang ekonominya terbatas, kebetulan teman kantin saya, penjaga kantin gitu. Dia masih muda, obesitas juga, diabetes. Tapi kalau soal telur segala macam, dia bisa kok ngatasinnya. Wah, ini dengan telur, bedanya cuman telurnya enggak dikurangin ya, enggak 3. Dia mainnya telur 1, ayamnya 1 gitu. Atau telur 2 gitu. Dibanyain teh hijau sama minum
kopi gitu aman, tanpa gula. Yang Nescafe bubuk itu atau itu dia aman, dia bilang aman gitu, kuat gitu. Gitu ya. Tapi yang message-nya berarti yang penting ada niat gitu ya. Memang apalagi Ya, yang yang tadi penting niat dulu, otomatis mengendalikan semuanya. Kan mindset di kepala itu harus bisa merubah dulu, otomatis mengikuti semuanya. Otomatis mengikuti semuanya. Ini keren loh. Kalau sudah ada niat ya Mas ya, biasanya kan apapun akan dilakukan. kan tujuannya mau survive. Iya kan? Kan begitu. Salmon juga lagi naik. Saya bilang sih sama teman-teman, misalkan teman-teman mengejek gitu, kok kopi pahit, ini hidup ini sudah pahit. Terus saya bilang pahit itu bisa dinikmati. Cara kita menikmatinya. Gitu. Aduh. Lucu kadang-kadang ya yang dokter di ujung garis depan ini berhadapan dengan mindset yang awam, yang ini kadang-kadang masih, aduh sudah diabetes tapi masih orientasinya maunya yang manis, ya kan? Maunya menikmati hidup cuma sekali, jadi kayak pasrah gitu kata Mas. Kalau lawannya orang-orang yang udah berumur, maksudnya lansia-lansia juga lawannya seperti itu, kadang-kadang kan mereka kan budayanya Mas, jadi kayak gimana sih, kalau aku lihat kayaknya mereka susah melepas makanan-makanan tradisional juga. Yang udah berumur itu susahnya kan, ya kayak contohnya kayak nasihatin ibu kita sendiri apa itu mereka susahnya tuh kan kayak makanan-makanan yang aneh gitu, makanan yang zaman dulu yang kayak apa sih kalau itu geblek, apa sih kalau apa sih nama itu yang dari geblek kali ya kalau Jawa Tengah. Aku nggak tahu deh, bener nggak namanya geblek? Geblek aja sebetulnya. Ada nama itu makanan kayak geblek tuh, itu ibuku tuh susah banget tuh bilang. Kalau dari kirim geblek, gaplek kali Mas. Geblek ya, geblek yang kayak geblek itu kayak warnanya putih tuh, makannya kayak bumbu kacang gitu, dia kayak digoreng gitu, kayak apa ya? Kayak dari geblek. Ya gitu loh, makanan aku nggak tahu di Batu juga mungkin ada makanan-makanan tradisional dari orang sana yang cucur atau apa mungkin yang jadi kendala. Wah, aku bisa nggak makan nasi, tapi kalau ini nggak bisa karena ada makanan-makanan tradisional tertentu yang sulit dilepas gitu loh. Tapi justru makanan-makanan tradisional itu malah tinggi banget karbonnya loh kadang-kadang. Kadang-kadang yang kayak babi disiram gula gitu loh. Iya, itu mah gimana mau kontrol gulanya? Ya memang kan itu kendalanya kalau orang tua kayak gitu, Mas, orang udah berumur itu mereka ke makanan-makanan kayak makanan-makanan yang simple-simple yang nggak penting-penting gitu, mereka kayak nggak bisa menghindari nafsunya gitu. Kalau tadi kan hebat tuh, cuma makan telur sama ayam berapa tuh niat. Sekarang juga ada sakit. Kalau ada sakit tuh pasti niat atau ada niat tertentu. Tapi kalau ada orang yang belum sakit ini yang susah diajarin. Iya sih. Yang merasa masih sehat ini susah. Disuruh cuma makan telur sama ayam gitu, dan kayak takut menderita gitu loh. Takut tekor juga Mas. Tapi kalau sudah kalau dipikir-pikir mereka menganggap aku mendingan makan ini aja lebih murah, makan donat makan lebih murah. Tapi karena mereka itu makannya 3 kali sehari dan bahkan lebih karena lapar terus, lebih mahal loh. Iya sih, memang. Memang. Bandingin kayak kalau Mbak Nia ingat dulu zaman sebelum KF makan 3 kali tapi katanya makanan yang dibeli misalnya murah, makan nasi cuma sama ini, tapi karena lapar terus makan terus, kalau dihitung itu Mas sekarang cuma makan 1-2 kali coba. Mana yang lebih murah? Bener Mas, gampang sudah kenyang kalau makan sedikit. Iya. Sudah penuh. Itu ya. Kira-kira pernah hitung nggak Mbak Nia? Dulu pengeluaran bulanan sama sekarang. Kalau dulu sebelum ber-KF pengeluaran bulanan sama sekarang kira-kira ada perbedaan nggak? Ada. Gitu. Ada ya. Lebih hemat atau lebih mahal? Sebetulnya sih lebih hemat karena kita nggak pakai minyak. Gitu. Terus habis itu lebih hemat karena selain telur ada protein lainnya kita bisa pakai.
kayak Hmm. ayam, kayak Hmm. ikan gitu. Hmm. Lebih murah. Terus Hmm. kayak telur kan juga, misalkan telur mahal bisa diganti protein yang lainnya. Hmm. Yang murah meriah di sekitar ya. Iya, gitu. Toh juga Aduh. pakai putih telurnya aja orang jual di pasar itu juga murah. Gitu, Mas. Wah, itu tuh. Habis ini putih telur diserbu. Ya. Ketika ibu-ibu kan bisa kayak tofu ditaruh kulkas dipotong jadi gitu. Wah, betul betul. Aduh, keren ini. Ini kalau dapat dokternya langsung di frontline enak nih, Mas. Banyak Kalau ide-ide di sana, praktis. kalau di Batu ikan mahal nggak Mbak ikan? Ikan sama ayam murah mana? Ayam juga murah, ikan juga murah, Mas. Ikan. Oh, ikan nggak terlalu mahal ya? Mas Tio Atau demo nggak ada curhat. laut? Mas Tio demo Hah? curhat. Kenapa Lagi tadi? mahal ya, Mas ya? Enggak, ya sebenarnya sih nggak mahal. Cuma salmon doang. Salmon, aku kaget kemarin. Salmon biasanya sekilo 300.000, sekarang 500.000. Baru seminggu naik buset. Iya. Ngeri amat naiknya. 2 kali lipat. Apa, udah 2 kali lipat. Beralih ke lokal, Mas. Salmon lokal, kembung. Nah, aku lagi hobi patin karena lagi banyakin makan Asik. lemak patin. Patin harga masih normal. Siap-siap bikin peternakan salmon, Mas. Di atas gunung. Oh ya? Kalau tuna aja nggak naik, harga tuna masih normal tuna. Cuma salmonnya itu yang edan naiknya, buset. Kalau kalau nggak dinaikin nggak beralih ke produk lokal. Oh ya gitu ya. Ya Iya. impor-impor. Aduh, seru nih dengan Mbak Nia di Batu. Masih sering kontak dengan Dokter Oi, Mbak Nia? Masih sering kontak Masih dengan Dokter ya. Oi gitu. Hmm, Dengan Pak Icang juga gitu. Pak Ijang Sarasin ya, yang di Malang. Di Batu juga ya. Icang yang di Dinkes, Iya, Dinas ya di Kesehatan. Batu. Oh, oh, oh. Ya, itu kalau Pak Icang itu sekarang sudah benar-benar ikut keto dia. Wah, keren. Ini kayaknya Dulu Batu dia dan bilang ceritanya ba- sempat eh, nakal gitu. Terus setelah dia serangan, sekarang dia benar-benar kembali. hmm. Ini kayaknya Batu dan sekitarnya bisa jadi lebih kenceng nih menyembuhkan apa ini minimal mereduksi jumlah penderita sindrom metabolik khususnya diabetes ini. Kalau dokternya bisa sinkron dan dinas Nakesnya banyak kesehatannya di juga Malang. iya, iya serius Mas. Seru ngelihatnya ini. Aduh, Ya. moga-moga diabetes bisa segera dimulai langkah awalnya gitu ya. Mengurangi karbo dan menggantinya gitu kan. Sebagai info Mas, ketosis Ya, sudah masuk setuju. di Alu Dokter loh Mas. Oh ya? Iya, sudah ada penjelasan tentang Oh, ketosis itu proses metabolisme yang normal dan tidak berbahaya. Bener. karena taunya ketosis itu cuma ketoasidosis soalnya ya. Iya, jadi Basic sudah dibilang namanya. memang itu yang normal dan tidak berbahaya dan beda dengan ketoasidosis memang betul. Dan lucunya itu 24 Agustus, aku catat itu, 24 Agustus 2019 dan sudah direview lagi 2022 masih sama. Keren. Apa dia dokter? Iya, di halodokter.com. Jadi Oh, jadi sudah ya lumayan lah gitu loh. Stepnya sudah diakui. Jadi ketosis itu bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. ya memang itu fisiologi normal. Makanya kalau Betul. kalau, kalau tinggal ngelingin aja gimana kalau ketosisnya bisa dijelasin bahwa ketosis itu membuat otak cipta kenal tangki bensin selesai. Betul. Kan tinggal membuat masyarakat modern mengakui tangki bensinnya apa. Kamu mau bekerja apa-apa itu tenaganya itu dari mana? Bensinnya apa? Masih mau gula apa lemak? Kan? Hmm. Gitu. Ya minimal Kalau akhirnya kita sudah semua sepakat mengakui.
lemak ya selesai kan. Minimal dokter-dokter yang seperti Mbak Nia gini sama yang di daerah sudah ada referensi begini kan lebih mudah. Kalau dulu mungkin agak sulit karena begitu ya secara fisiologi betul, tapi kalau belum ada sesuatu yang bisa jadi dasar itu eh, kayaknya kan agak ragu karena berkaitan dengan SOP dan kode etik ya kan. Nah sekarang kalau dokter ada udah berani untuk statement, nah ini sesuatu yang sangat membantu sekali ibaratnya gitu. Jadi kayak Mbak Nia gini mau bilang ngajarin ketosis juga ndak ragu ibaratnya. Iya kan? Bagusnya Gitu. bagusnya 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 di KF ini nakes-nakes yang menginspirasi dan mengajak para masyarakat umum untuk KF ialah dengan cara membuktikan ke dirinya dia dulu Yes. sendiri. Itu betul banget. Betul nggak? Ya. Betul. Sekarang coba waktu kuliah kedokteran, ilmu di kedokterannya dipraktekkan ke dirinya dia sendiri dulu baru ke pasien apa enggak? Kan enggak. Kan dipraktekkan ke pasien. Tapi kalau KF kok aku belajar KF, aku langsung praktekin ke pasien, aku nggak mau KF. Kan nggak mungkin dong. Alurnya pasti dianya KF dulu merasakan perubahannya, baru dia berani cerita ke pasiennya. Menyarankan itu kan. Jadi memang jalur yang benar, ilmu itu harus tahu cara menggunakannya dulu gitu. Jadi maksudnya ilmunya nih benar-benar oh iya benar kerasa ilmunya digunakan dulu oleh para tenaga kesehatannya. Mereka merasakannya baru mereka mengajarkannya kembali ya sama aja sih sebenarnya seperti warrior lain yang normal yang bukan awam ya yang bukan nakes. Mereka juga mereka bisa merekomendasikan karena mereka merasakan kan nggak cuma asal meresepkan aja kan. Nah, gitu karena tahu apa yang how to do-nya tahu gitu loh. Kalau Mbak dulu kuliah kedokteran, how to do-nya belajar, learning by book, how to cure cold, how to cure, kan cari cara menyembuhkan ini, belajar praktek. Tapi Mbak mungkin nggak mempraktekkan ke diri sendiri. Tapi begitu KF, Mbak benar-benar praktek ke diri sendiri, merasakan manfaatnya, baru menyeberangkan bagaimana menjalankannya. Jadi kayak living proof gitu loh, testimoni hidup. Ilmu yang saya ajarkan, saya juga menjalankan, bukan tidak menjalani, gitu loh. Ya kan? Keren. Mbak Nia, ada pengalaman yang paling menarik enggak selama khususnya selama mementori pasien ini? Total ada berapa pasien sih diabetes yang sudah Mbak Nia sarankan untuk juga untuk ketosis lah ibaratnya. Saya nggak mau ngomong KF lah, kasihan nanti terlalu eksklusif. Ketosis aja aman. Halo, Mbak. Mic-nya masih diputus. Ya, oke, udah. Silakan. Ini pasien stroke di tempat saya, itu saya menerapkan memang sih nggak cepet ya Mas recovery-nya. Butuh waktu tapi sudah bisa kembali. Maksudnya sudah bisa berjalan. Wah, keren. Itu. Udah bisa jalan ya? Iya. Maksudnya awalnya itu dia serangannya itu waktu COVID yang pertama. COVID yang kedua itu dia sudah bisa berjalan, tidak sampai setahun. Gitu. Wah. Awalnya itu tidak bisa berjalan sama sekali, lemes gitu. Itu kebetulan nakes kami sih. Oh ya, nakes juga? Iya, gitu. Gimana rasanya ya itu sesama ya kan nakes kan dipandangnya sebagai yang lebih ngerti kesehatan gitu ya. Ya begitu dia kena stroke gitu ya, aduh, saya nggak bisa bayangin. Sebelumnya dia itu sudah pernah gitu, Mas Tio, teman-teman. Terus habis itu banyak godaan, dia terputus. Nah, terus ketika pandemi pertama itu, dia terserang. Habis vaksin itu, dia langsung terserang.
Habis vaksin dia sympathetic drive-nya naik, dia sympathetic overdrive itu. Iya. Terus akhirnya dia fisioterapi sama dokter sarafnya, sama dokter rehabnya itu diminta untuk udah kamu kembali keto lagi aja gitu. Akhirnya dia keto lagi sekaligus sama akupuntur, ya aman sampai sekarang dia benar-benar keto. Ya, karena kan dia ngalamin sympathetic overdrive itu enggak. Dia stroke-nya itu karena sympathetic overdrive, jadi efek-efek vaksinnya itu juga, dan dia juga dalam pas pandemi itu dia juga tidurnya nggak bagus, dia mengadaptasi itu, ditambah lagi ini. Ada kena, itu. Makanya begitu dia keto lagi, dia perbaikannya cepat. Kenapa? Karena ketosisnya itu menurunkan sympathetic drive-nya. Itu yang terjadi. Makanya dia harus full tuh, dia harus diingetin full, jangan kemasukan karbo lagi, dan perhatikan sekali masalah tidurnya tuh dia. Itu karena dia awalnya maladaptasinya pasti karena tidurnya nggak bagus tuh di awal pandemi, terus dari vaksin itu udah tahu tuh aku tuh pasti tuh masalah sympathetic drive yang tinggi itu udah pasti kalau sampai kayak gitu. Makanya udah benar keputusannya dia untuk kembali ketosis lagi, tapi diingatkan takutnya dia lupa, jangan sampai dia mengalami masalah sleep deprivation lagi, gangguan tidurnya lebih hati-hati lagi, itu pasti terjadi berlarut-larut itu sampai dia tensinya tuh lompat itu dia. Belum pas kejadian tensinya dia lompat itu, pasti lompat tuh. Serem. Jadi yang diingatkan jangan hanya makanannya, kita juga ngingetin 5 pilarnya, tidurnya, terutama tidur di malam hari, karena itu time recovery time-nya. Kadang-kadang warrior yang udah lama sendiri aja kadang-kadang suka nggak mengenai masalah tidur ini. Jadi nggak makan karbo itu modalnya. Makanya mau makan ayam, ikan, salmon, mau makan cuma telur, itu kan modal untuk tetap ketosis. Jadi kan sebetulnya menyembuhkan itu bukan telurnya, bukan ikannya, ya memang itu memberikan bahan bakunya. Tapi bukan itu yang fix menyembuhkannya, tapi hasil yang dialami setelah kita mengalami dengan kita tidak makan karbo, kita cuma makan ikan, telur, ayam dengan gizi yang lengkap ini, apapun yang kita alami, ikuti instingnya. Contohnya tidur jadi lebih bagus, tidak cepat lapar, lebih gampang rileks, itu diikutin, itu kan seperti clue. Kan bahwa kita jangan melawan insting yang muncul di tubuh kita. Kalau aku nggak makan karbo, kenapa ya kok aku tidak cepat lapar? Berarti ikuti instingnya. Kenapa ya aku bawanya pengen bergerak terus? Ikuti instingnya. Kenapa ya kok aku bisa lebih santai, kalem, bisa troubleshooting? Ikuti instingnya. Dengan nggak makan karbo. Kenapa ya kalau malam kok cepat ngantuk, bisa tidurnya bisa lebih pulas? Ikuti instingnya. Asal diikuti flow-nya. Itu kan insting yang muncul sebelumnya tanpa perlu terus terima. Berarti insting yang muncul. Kalau itu diikuti, itu beres terus. Masalahnya karena lingkungan model kita kadang-kadang suka, yang membuat orang ketosis itu suka kesandung itu karena lingkungan modernnya, bukan kondisi ketosisnya, bukan makanannya sih nggak ada salah. Sama dengan makan karbo sih udah benar. Cuma kadang-kadang situasionalnya itu yang membuat dia tidur jadi sedikit, atau dia jadi banyak pikiran dan sulit tidur, ada aja. Itu yang kita sering bantu ingatkan kepada sesama warrior atau orang yang menjalankan ketosis. Jadi nggak makan karbonya itu modal, tapi perhatikan juga zona recovery hariannya di malam hari. Karena yang membuat kita sembuhnya itu karena sudah melalui jendela tidurnya. Jadi bukan kita nggak makan karbo, kita puasa terus kita sembuh, enggak. Sembuhnya besok setelah tidur, bukan sebelumnya. Nah, jadi tidurnya, zona recovery itu dipastikan setiap malam itu jangan sampai pernah kurang kalau kita niatnya menyembuhkan sesuatu. Aduh, aku punya sakit jantung, aku punya sakit diabetes, aku punya sakit apalagi. Segala sakitmu itu kalau mau sembuhnya itu self healing namanya, disembuhkan oleh tubuhnya yang self heal, menyembuhkan diri sendiri. Kapan terjadinya? Saat tidur. Ya pasti lucu kalau orang lihat mau sembuh dari sesuatu tapi dia nggak memperhatikan tidur malamnya, itu lucu. Justru malah ikhtiar yang kita lakukan dari mulai dia bangun di pagi hari dengan cara puasa, olahraga, nggak makan karbo, relaksasi, itu semua terjadinya akumulasi saat tidur, self heal, menghealing dirinya saat self healingnya saat kita nggak sadar. Jadi kalau aku mau sembuh dari diabetes, caranya gimana ya? Lakukan seperti protokol KF, perhatikan zona di mana self healingnya sedang terjadi.
makin bagus Perbanyak di kualitas situ ya. zona self healingnya, yaitu zona tidurnya, semakin cepat healingnya terjadi. Benar dong? Nah, itu kadang-kadang hal-hal kayak gitu justru lebih krusial untuk ditanamkan ketimbang pemilihan makanan, walaupun memilih makanan dengan benar juga tetap perlu. Tapi biasanya kalau yang udah para senior yang udah lama menjalankan, akhirnya tahu gampang makanan, yang penting semua yang bergerak, berenang, berjalan bisa dimakan, yang penting cara masaknya nggak ada gula, kecap, tepung, selesai kok. Ya kan? Sebenarnya nggak susah banget. Yang susah itu kadang-kadang kita mengingat dalam 24 jam kita nih, bisa nggak ya kita selalu bagus, yang kadang-kadang kita lupa melalaikan, mengabaikan, membiarkan pikiran kita, apa semua masalah-masalah kita membuat kita jadi nggak bisa tidur, banyak pikiran, berlarut-larut, jadi worrying terus, selalu khawatirnya tinggi. Itu mulai positioning, kapan waktunya khawatir, kapan waktunya berpikir, kapan mulai relax kalau udah sore, kapan mulai let go kalau udah malam tidur, besok mulai mikir lagi deh tuh masalah yang kemarin belum selesai. Nah gitu, jadi positioningnya harus ada gitu loh. Karena kalau ada sesuatu yang misalnya pandemi ini membuat stres meningkat di mana-mana, ya betul lah, pasti kan masalah stres ekonomi apa kan pasti ya dong, semua orang mengalami ya, kan cuma orang bareng kan. Betul. Tapi ini kan nggak sesuatu yang tiba-tiba ketemu solusinya, betul nggak sih? Masalah contohnya ekonomi deh, kan bukan sesuatu yang tiba-tiba ketemu solusinya dalam sehari langsung beres bisa tidurnya nyenyak, kan nggak? Nah kalau udah tahu nggak bakal selesai dalam sehari, supaya tidurnya tetap nyenyak, ya jangan dipikirin dalam 24 jam terus, bener nggak? Kan nggak sebakal selesai juga kan, mau dipikirin malam, bener nggak sih mas? Seberat apapun masalah, kalau kita naruhnya di posisi yang tepat, dari pagi dipikir dari pagi sampai siang, kalau sore udah mulai di let go, lepas, malam tidurnya nyenyak, besok pikir lagi, ya gitu ya. Jadi ada kita bisa tahu memproporsikan kapan kita harus berpikir untuk masalah-masalah kita, kerjaan kita, apapun ini, walaupun semua trouble itu datang bertubi-tubi, tapi aku jamin tidak ada suatu masalah pun yang kelar dalam 24 jam selesai, dipaksain begadang akhirnya kelar, akhirnya besok ekonominya beres, besok banyak duit. Ya juga. Betul. Aku jadi kayak diingetin lagi. Betul. Kalau nggak mungkin terjadi dalam waktu 24 jam, kenapa dipaksain 24 jam dipikirin sampai nggak bisa tidur? Bener nggak? Rugi nggak? Aku jadi ingat di apa itu, kayak diingetin lagi, kalau nggak salah ini di kitab suci ya, kesusahan sehari hanyalah untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri, termasuk rezeki pun juga begitu, ya kan. Jadi kita jadi diingetin lagi bahwa ya seperti tadi Mas Tio bilang, ya memang semua terdampak, bukan berdampak, semua terdampak, dan masing-masing belum tentu punya jalan keluar langsung. Kalau ada yang punya jalan keluar langsung, ya itu bagus. Tapi yang nggak ada jalan keluar ya bukan berarti harus sesegera mungkin, ya kan. Ya kadang-kadang kita harus percaya juga. Jadi ya kesusahan sehari ini ya cukuplah hari ini, berarti gitu kan. Jangan lupakan kita hak tubuh kita untuk rileks, untuk ini ya besok dipikirin lagi ibarat. Betul. Kalau ada masalah apapun ya, ini nggak cuma masalah ekonomi, masalah apapun, misalnya nih contoh, misalnya lagi berantem sama istrinya misalnya, nggak usah dipikir malam kalau aku kejar dia supaya nggak ngambek hari ini juga, nanti malah sampai malam pun juga tetap masih ngambek. Ambilnya udah dimana dulu lah, kan besok juga udah clear. Dia bawanya tidur, nggak usah dipikirin. Misalnya kalau masalah lagi ketemu pasangan, nggak usah pokoknya ya dimin aja dulu, nggak bakal selesai juga hari ini kan. Nah gitu. Atau ada masalah apapun lah jenis masalahnya itu semua, kalau udah, kenapa aku bilang sore waktunya relaksasi apa? Artinya yang nggak kelar setelah sore, udah matahari udah mau terbenam, masalah belum beres, ya udah besok kerjanya pada saat matahari terbit lagi. Gitu caranya. Karena kalau dipikirin kerjaan nggak selesai, tapi yang rugi kita nggak bisa tidur. Nah itu yang kadang-kadang manusia sekarang salahnya di situ. Nggak, partitioningnya itu loh. Partitioningnya nggak bisa punya dua ruang yang berbeda gitu. Ruang kerjaan, ruang rumah.
transisinya aja kan jalanan, dari kerjaan ke rumah kan lewat jalanan, harusnya itu udah merupakan proses melupakan. Ya kan? Ya kalau yang kerjanya di rumah ya udah bikin dua ruangan, ini ruang buat kerja, ini ruang buat di rumah. Jadi udah beda pintu, udah lupa kalau yang kerja di rumah harus gitu. Jadi kita punya waktu, punya momen kayak aku balas japlan ya di sini. Kalau udah di rumah ya dikit-dikit aja balasnya, me time lebih utama, gitu aja. Jadi aku punya positioning, gitu aja kan. jadi kita kalau punya kita benar-benar tahu cara memanage waktu kita dalam 24 jam untuk gimana supaya partisinya itu tepat, hidup kita lebih bagus loh pastinya. Dalam hal apapun. Dalam hal ekonomi, dalam hal hubungan sosial, dalam hal kesehatan, itu semua lebih baik kalau kita bisa memanage waktu. Waktu yang memanage waktu itu artinya apa? Kamu memposisikan waktu kapan buat kita dan kapan buat orang lain atau kerjaan. Atau kapan buat menaruh posisi masalah yang belum kelar. Apapun itu pasti kan orang pasti ada aja ada masalah kan. Tapi kalau udah tahu nggak bakal selesai hari ini, tahu kapan melupakannya mulai dari jam berapa. Itu kuncinya, kalau aku bilang. Nggak tahu sih, mungkin nggak semudah yang dibayangkan cara prakteknya. Tapi kalau menurutku yang benar harusnya seperti itu. Partitioning. Partitioning waktu untuk pikiran, partitioning waktu untuk fisik, ya nggak terlalu capek lagi. Kalau udah mulai memalam, waktu istirahat nggak capek lagi. Udah mulai siap-siap mau istirahat. Besok kalau mau capek dari pagi lagi, itu partitioning yang tepat gitu loh. Tapi ini menarik loh, kalau Mas Tio udah bilang gini, berarti aku bisa bayangin Mbak Lina, kadang-kadang kalau cewek kan susah Mas, bawahnya kan baper. Jadi kadang-kadang wanita suka sebel kalau lihat suaminya udah enak banget tidur, baru masalah belum selesai. Tapi ini menarik kalau mau ditanyakan ke Mbak Dia ini, kira-kira ada pengalaman yang serupa lah. Mbak Dia, seputar stres ini, tadi yang dibilang Mas Tio tentang partitioning, kira-kira ngalamin enggak ya? Gitu. Mbak Nia? Ya. Iya. Ya. Tadi ya diceritakan Mas Tio tentang stres partitioning ya kan. Jadi kesusahan sehari ini ya kalau memang belum beres, terutama dalam hubungan suami istri, misalnya ada ngambek-ngambek itu, ya udah. Kan kadang-kadang ada dorongan untuk ingin diberesin gitu kan. Tapi ternyata mungkin salah satu pihak masih susah diajak rujuk gitu kan, diajak damai. Jadi kadang-kadang kan ada yang suka kepikiran tuh, jadi tidurnya terganggu. Nah, itu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Kalau kayak gitu nggak pernah ngalamin, Mas. Biasanya kalau kita ribut gitu ya, kita salah satu pasti sudah sepakat. Jangan ribut lo ya, ini cuma mau tanya aja atau membahas ini. Kalau ribut nanti tahu rezeki gitu. Habis rezeki gitu. Saya bilang penyakit yang lain akan datang. Gitu. Wih, udah diancam. Boleh gitu. Ditiru nih Mas. Kalau yang mengganggu tidur itu biasanya di saya ini kan jaga malam. Nah itu terus terang belum bisa kayak semuanya. Jadi harus lari-lari. Nah untungnya KF ini fisiknya kuat, jadi pagi puskesmas sampai sore, terus habis itu praktek, terus habis itu jaga malam, besok paginya puskesmas lagi, gitu. Untungnya sih. Kapan, Mbak? Sesempatnya. Hati-hati loh, jangan hati-hati. Kalau pasien sepi ya bisa tidur. Kebetulan kalau pasien rame ya nggak bisa tidur, gitu. Dan kebetulan saya juga seminggu itu 3 kali. Jaga malam. Minggu 4 kali 3 kali gitu. Gitu sih. Oke. Jadi kalau bisa Mbak begitu jaga malam, paginya tuh langsung dibalas. Jadi kayak dibalik aja tidurnya. Jadi kalau misalnya bukanya kalau Mbak jaga malam, anggap aja tuh kayak itu siang. Jadi bukanya di jam malam itu, nanti pagi pas udah sampai rumah, Mbak tutup, udah makan kenyang, tidur, pagi balas tidurnya. Nanti sore bangun mau kembali ke rumah sakit, nggak apa-apa gitu loh. Tapi ada bisa, saya puskesmas itu Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu plus jaga malam.
Kalau jaga malam Selasa, Sabtu, Minggu sama Kamis. Masa Sabtu Minggu sama Kamis. Terus yang bisa dalam 2 hari betul-betul tidurnya nggak bagus itu pas pas masuk jaga malam itu juga dong. Iya, jaga malam itu. Jadi kalau sore habis pulang puskesmas langsung praktek kan BPJS. Terus habis itu Selasa jaga. Ah, Terus habis itu Kamis juga gitu. Kalau Sabtu kan kayak gini juga pulang itu praktek. Malah shiftnya itu siang malam gitu. Baru waduh. turun besok jam 7 pagi gitu. Tidurnya, Gitu, Mas Jadi Tio. tidurnya apa? tidurnya, Disempetin sesempetnya. Duh, buset. Mbak, aku mau nanya dulu. Mau nanya dulu, bentar. Eh, Itu tapi kalau pas lagi mau tidur itu tidurnya bisa langsung les apa tidurnya les, les, pules. Langsung les. karena kecapean? Eh ya bisa karena kecapean atau karena Tapi kalau kalau haid bulanan nggak ada gangguan. nggak ada gangguan. Juga kalau misalkan di kala jaga malam itu atau apa dibanguninnya ya langsung cepet gitu. Dokter ada pasien langsung seret. Nggak Oh, jaga malam tuh jaga malamnya tidur ya? kalau ada pasien nggak bisa tidur. Kadang setiap itu nggak bisa. Kadang kalau sepi agak sepi saya pakai tidur gitu. Itu Ah, iya betul. cepet kok Jangan jangan bangunnya melek. itu. Mm-mm. Jangan oleh. Pasti bayangin Bisa di Jakarta sih. Oh iya berarti ya. bisa. Enggak, soalnya narasumber kemarin kita Mbak Wiranti Dian Mm-mm. Ah, itu iya, dia iya. perawat di RSCM. Dia Hmm. kena hipertiroid tahu nggak kenapa? Enggak. Gara-gara dia tuh selalu jaga malam, tapi dia Hmm. Mm-mm. jaganya shift malam tuh sering dalam sebulan dia sebulan jaga malam. Tapi Ah, begitu dia paginya padahal dia di rumah, tapi dia cuma bisa tidur 2 jam setiap hari. Setiap hari cuma bisa tidur 2 jam. Kalau malam dia benar-benar melek karena takut jagain pasien ya. Tapi pada saat paginya dia di rumah cuma bisa tidur cuma 2 jam. Jadi selama sebulan itu berturut-turut dia tuh cuma tidur 2 jam sehari, 2 jam sehari. Langsung jantungnya berdebar, gemeter apa. Dia didiagnosa hipertiroid. Itu sebelum KF. Mm-mm. Tapi alhamdulillah setelah KF, dia akhirnya baru bisa tidur. Karena sejak tadinya dia cuma tidur 2 jam itu, akhirnya malah bener-bener jadi nggak bisa tidur. Sampai dia minum obat macam-macam supaya itu tapi susah. Tapi begitu hmm. KF, baru bisa tidur pulas, detak jantungnya berdebarnya mulai bisa turun, baru bisa tidur nyenyak. Jadi, nah, jadi pesanku buat Mbak, kalau Mbak udah mulai ngerasain kayak tidur susah karena misalnya lebih berdebar, kok jantung saya kayaknya lebih berdebar ya daripada biasanya ya, susah tidur gitu loh. Kayak kayak kayaknya tidur tidur tapi misalnya pas waktunya bisa tidur tapi bolak-balik kebangun pipis kayak kayak kandung kemihnya overaktif atau kayak Hmm. mulai ngeliang bangun dari Hmm. duduk mulai ngeliang. Nah, itu Mbak Hmm. mulai hati-hati. Di situ Mbak butuh tidur lebih banyak lagi. Jangan sampai Hmm. mengalami sympathetic overdrive atau stress overdrive. Nah, Mbak Hmm. harus bisa mengenali badan Mbak sendiri. Jangan karena sih sekarang masih ngerasa enak nih. Sekarang masih ngerasa enak, tapi tubuh itu tetap butuh zona pemulihan, Mbak. Tidur itu Iya. paling penting zona pemulihan. Jangan sampai kita merasa, wah aku nih gara-gara bisa mengakses lemak dari badanku, aku lebih super power, aku nggak makan kuat, ini nggak kuat. Tapi kalau diporsir terus, kita nggak mati. Jadi kayak mobil tubuh itu sebenarnya kayak mobil. Kita bayangin tubuh itu kayak mobil. Hmm. Jadi saat kita lagi TFH nih, terus Mbak lagi muter-muter kemana-mana, itu Mbak sama aja kayak Mbak lagi nyetir mobil kalau dibawa kemana-mana, mestinya panas nggak Mbak? Panas. Hmm. Ah, coba Mbak kalau mau pakai mobil, kalau udah malam, mobil diparkir, dimatiin apa dinyalain, apa cuma langsam doang nggak tidur? Apa bener-bener dimatiin nggak tidur mobilnya? Dimatiin. Nah, kalau udah dimatiin, besok pagi mesinnya dingin nggak? Dingin. Nah, kalau mesinnya kalau nggak dimatiin, cuma dimatiin sebentar 2 jam, yang lain langsam lagi, nanti besok pagi dibawa jalan lagi, kitanya bergerak kemana-mana, dan lagi kira-kira kira-kira mesinnya panas terus lama-lama cepet jebol nggak mesinnya? Iya, cepet jebol. Itu Mbak. Ternyata tubuh manusia itu juga sama. Jadi fungsi tidur itu ialah menyeimbangkan sistem saraf manusia. Jadi gini,
Saat kita berpikir, bekerja apa, ini kita menggunakan sistem saraf simpatetik namanya. Sistem stres, kita menggunakan sistem stres. Aku mengangkat beban 10 kilo. Artinya aku memberikan tubuhku stres 10 kilo. Tubuhku harus menjawab dengan stres respon sehingga aku kuat mengangkat 10 kilo. Kan gitu. Aku harus berjalan 100 meter. Aku memberikan stres ke tubuhku dengan aku harus menggerakkan tubuhku 100 meter. Aku memberikan stres ke kepalaku. Ini gimana ini? Ada pasien yang gini-gini. Jawabannya apa ya? Pasien ini harus diapain ya? Aku artinya memberikan masalah ke kepalaku untuk kepalaku menghadapi stres ini dan memberikan solusinya. Jadi percaya nggak? Apapun yang kita lakukan saat kita terjaga itu sebetulnya memberikan stres ke badan. Dan badan kita tidak merasakan stresnya. Kenapa? Karena masih mampu menjawabnya. Nah, kayak aku nih sampai sekarang belum makan terakhir habis maghrib kemarin. Bisa kelihatan kayak gini kenapa? Sebetulnya kalau dibilang badanku stres, tapi kenapa aku kelihatan biasa aja? Karena tubuhku mampu menjawab stres yang aku berikan dan membuatku tetap rileks. Artinya gini, memberikan gas mesin demand untuk mesinku panas, tapi mesinku ini mampu mendinginkan. Jadi ya langsamnya segini-segini aja, detak jantungnya juga nggak berdebar-debar. Tapi nanti kalau kita nggak pernah memberikan mesin itu waktunya dingin, bangun pagi, yang biasanya kita RPM-nya cuma 1.500 pas idle, ini tiba-tiba kok jadi 2.000 ya? Kayaknya kok hari capek ya? Kok kayaknya detak jantung lebih cepat ya? Nah, itu pentingnya Mbak. Jadi aku agak hati-hati, nanti kalau Mbak udah merasakan kayak gini, kok sekarang saya tidur agak susah ya? Kok saya bangun pagi agak lebih berdebar ya? Karena kan belum ngerasain nih. Kalau itu harus jadi clue buat Mbak untuk segera ngerem. Wah, aku mendingan istirahat dulu deh. Aku nggak mau memaksakan kerja dulu, walaupun ada cuti dulu, langsung tidur dulu, balas tidur dulu. Jadi nggak suatu saat nggak meledak, mesinnya panasan nggak meledak gitu. Memang benar kita pada saat kalau dibanding orang makan karbo dengan kita yang ketosis, power kita kayak nggak habis-habis, betul. Tapi kan intinya kita ngegas juga sama dengan orang makan karbo. Nah, bagaimanapun sistem biologi manusia membutuhkan waktunya tidur untuk mendinginkan mesin, menyeimbangkan kembali sistem stres yang digunakan, alias sistem saraf yang untuk menggerakkan otot kita, lokomotor, sistem saraf yang digunakan untuk endokrin sistem juga, menaikkan kortisol, membuat gula, gluconeogenesis, semua sistem saraf pengontrol ini harus diistirahatkan. Kalau tidur itu kita tidak menggunakan stres. Tidur itu kita menurunkan stres, sehingga pas bangun kita seger, badan enteng, detak jantung juga santai. Itu pentingnya Mbak. Jadi jangan sampai nanti masalahnya itu ketahuannya belakangan pada saat Mbak nggak sadar tiba-tiba tidur kurang, dar nanti malah jadi something else. Nah itu aku nggak mau. Oke, Mbak lebih dengerin ya. Kalau untuk urusan membagi partitioning waktu agar Mbak kapan bisa tidur walaupun kesibukan Mbak sekarang itu aku serahkan totally ke Mbak, karena cuma Mbak yang tahu cara mengakalinya. Membagi waktu kapan saya bisa matiin mobil saya nih ya. Kesempatan nih lagi jaga malam, gak ada pasien, aku matiin mobil biar dingin. Ya boleh aja. Tapi kalau bisa pesanku cuma satu. Kalau bisa jangan kurang dari 6 jam sehari. Targetkan selalu bisa tidur 8 jam, walaupun harus terbagi-bagi. Paling bagus sih malam semua tidur 8 jam. Tapi targetkan 8 jam. Kalau gagal, cuma dapat 7, cuma dapat 6, nggak apa-apa. Tapi jangan kurang dari 6 jam. Karena kalau aku bilang sehari tidurnya jangan kurang dari 6 jam, terus ngepasin waktunya, aku harus tidur nih dari jam 10 sampai jam 4 pagi, pas 6 jam nih. Jam 10 udah masuk kamar. Itu sebetulnya terjadi malah tidurnya cuma 4-5 jam. Kurang malah. Makanya targetkannya 8 jam. Sehingga kalau kurang, dapatnya 6-7 jam. Nggak kurang dari 6 jam. Karena at least 6 jam itu dibutuhkan untuk dinginin mesinnya. Nah ini Mbak nggak tahu dibaginya gimana. Nah ini dipesankan juga ke suami. Itu Mbak, aku bilang makanya kenapa di KF itu ada 5 pilar, karena kita mau menggunakan sistem fisiologi ketosis kita di tubuh, tapi jangan sampai kita overdo. Maksudnya meng-overdrive-kan mesin kita. Kita merasa, enteng kok, ini gampang, enteng. Nantinya kalau udah nggak enteng, terus malah nggak bagus. Itu
Itu pesan itu loh. Serius, ini untuk Mbak ikut jadi narasumber TV, jadi Mbak harus dengerin langsung dari aku. Takutnya Mbak kemarin-kemarin ini mungkin nggak terlalu gabung ke nggak di Facebook apa di komunitas yang atau di grup-grup nggak terlalu aktif. Jadi info-infonya kurang dapat. Aku takutnya Mbak nanti miss. Makanya jadi Mbak yang dengerin. Kalau waktu aku serahkan ke Mbak deh, karena aku nggak berani. Itu kan urusan kerjaan. Bagi waktunya gimana? Tapi Mbak dengerin badan Mbak kalau udah merasa kayak gejala-gejala aku bilang tadi, misalnya udah kok bangun pagi kok lebih berdebar ya, kok aku bangun dari dulu kok beliang ya, terus kok kayak misalnya sering pipis berlebihan atau maksudnya bolak-balik ke bangun pipis kayak atau tiba-tiba mulai muncul masalah pencernaan yang tadinya nggak apa-apa kok ini mulai muncul pencernaan, terus nafsu makan turun, kok aku cepet kenyang ya, maksudnya baru makan dikit kayak mual cepet kenyang, terus sembelit lebih dari 3-4 hari udah mulai nggak BAB di 3-4 hari, padahal makannya normal jumlahnya, tapi 3-4 hari nggak BAB. Itu karena sympathetic drive-nya juga mencegah kolonnya untuk bisa melakukan gerak bowel movement-nya. Makanya hal-hal seperti itu kalau udah mulai jadi penanda, ini harus ngerem. Artinya harus, wah bener nih, kayak kata Mas Tio udah mulai kerasa di badan nih. Aku mendingan ngerem mendingan cari waktu untuk yang masih aku senang dengar dari Mbak ialah Mbak kalau tidur masih les. Maksudnya nggak butuh waktu lama untuk langsung pules kan, benar nggak Mbak? Iya. Yeah. Nah itu seperti aku soalnya. Bangunnya juga nggak butuh waktu lama dari kena batal sampai pules, betul nggak? Cepet banget. Itu bagus banget. Jadi itulah esensi dari ketosis ya, harusnya seperti itu. Tapi tahu nggak Mbak, banyak yang nggak bisa seperti Mbak. Dan aku senang kalau Mbak masih bisa seperti itu, tapi jangan sampai nanti nggak bisa seperti itu. Karena kalau yang sudah mengalami sympathetic overdrive, mau tidur itu susah, Mbak. Nggak bisa sules kayak kita gini. Kita. Ya, tapi kalau aku bener, kalau aku kayak Mbak, aku tahu kalau rasanya tidur nempel bantal les itu, aku tahu banget rasanya kayak. Karena kita karena Mbak sibuk fisik, karena kalau aku nge-gym olahraga, jadi demand dorongan tidur kita memang kuat, aku yakin. Kalau Mbak karena capek, kalau udah capek nih waktu tidur les tidur sama seperti aku yang aduh badanku udah aku sakit ini abis olahraga. Terus begitu aku batal les langsung tidur, itu karena memang orang tersebut memiliki sleep drive yang kuat, dorongan tidur yang kuat. Itu benar nggak bohong? Ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi tetap aja kalau kita mengalami overdrive, mesinnya kepanasan, matinya nggak semudah seperti biasanya nanti. Jadi mau tidur tapi kayak kerasa gitu, detak jantungnya kok nggak turun, karena orang untuk bisa les tidur itu sebetulnya apa? Kalau mereka mau merasakan napas mereka, aku nggak tahu Mbak pernah benar-benar dengerin napas Mbak apa nggak? Mbak Nia ini kan contoh orang yang tidur gampang. Orang yang tidur gampang ini selalu kalau dia tidur, napas dia cepet lambat, cepet nurunin diri, kayak detak jantung dia cepet turun, cepet lambat. Baru begitu nempel bantal langsung udah kayak pasrah, nafasnya udah mulai cuman sedikit-sedikit, les hilang. Iya, bau bantal langsung. Nah, bau bantal. Betul, iya bau bantal. Bau bantal sama aku kayak gitu. Pelor. Bantal iya tuh. Mungkin kalau kita dibilangnya pelor ya, Mbak. Tapi sebetulnya itu yang membuat anugerah. Itu kalau kita memperhatikan secara fisiologi apa yang terjadi ialah apa? Misalnya gini, Mas. Ini aku ciptakan terjadi di diriku ya. Aku ciptakan apa yang terjadi secara fisiologi yang aku rasakan ya kalau mau tidur nih. Karena kalau habis sholat tarawih nih, habis sholat tarawih, kulkas, minum air segelas, udah ganti baju, karena aku pakai baju yang buat sholat itu. Habis itu dari baju tak pakai cara pendek, cuci muka sebentar. Itu kan pergerakan itu kan pakai detak jantung lebih cepat dong. Tapi begitu nempel bantal, aku tahu tadinya cepat, tapi langsung kayak begitu aku merem, pasrah, lampu udah gelap, kalau nggak tutup mata. Aku cuma kayak ngomong gini. Langsung berangkat. Udah lega gitu kayak udah setelah aku gitu, nafas berikutnya udah pendek-pendek dah. Udah merem. Aku tahu kalau detak jantung itu kayak tadi ya det kayak det. Jadi aku udah tahu nggak usah didengerin lagi karena aku udah ritmenya udah kerasa lambatnya. Itu aku nggak berapa lama lagi pasti hilang sendiri. Ya aku nggak tahu kapan, tapi itu tiduran. Bener.
Coba tanya Mbak Nia tuh kalau mau ketiduran, kalau bener-bener detak jantungnya itu melambat loh. Nafas juga kayak tadinya kayak orang nafas agak cepat, sekarang nafas jadi kayak lambat sampai les kayak udah pasrah gas hilang. Tapi kebalikannya Mbak, kalau sudah mengalami sympathetic overdrive, yang tadinya kita berdetak kencang itu harusnya begitu nempel bantal itu langsung turun, ini nggak turun-turun, tetap berdetak terus. Ini kenapa nih? Kayaknya nanti bakal mengalami. Untungnya belum. Jangan sampai. Tapi aku kasih tahu ciri-cirinya. Jangan sampai Mbak kebablasan. Jadi jadi ingat, iya aku udah ngalamin kayak Mas Tio bilang nih. Nah berarti udah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi sebelum aku salah makan apa ya, jangan langsung ngomong gitu nanti ya. Apa gara-gara aku nggak makan ini ya? Apa nggak karena aku makan ini ya? Nanti jangan sampai bingung. Jadi nanti saat kejadian nih Mbak, ya saat kejadian yang Mbak rasakan tuh bakal seperti ini. Kan tadi kan gampang nih kayak kita nih sekarang, kita kan tim pelor lah anggap aja. Terus nanti pas saat kejadian, saya kok kayak jantungnya lebih detak cepat, itu satu. Atau kalau kita itu kalau udah nempel bantal kan kayak udah nggak bisa, nggak mau mikir apa-apa kan Mbak, kayak udah pikiran itu gampang hilang, betul nggak? Jujur. Iya benar. Nah itu karena kita detak jantung turun. Kalau detak jantung kita menurun, kita aliran darah turun. Maksudnya gini, tekanan darah juga ikut turun, akhirnya oksigen ke otak juga turun. Kita bawahnya malah pengen nguap-nguap. Aduh, bawahnya pengen nguap terus gitu. Karena apa? Karena oksigen di darah, di kepala udah mulai turun. Karena kita udah nggak berusaha ada arousing tubuh kita. Arousalnya ke tubuh, detak jantung turun. Nah, tapi kalau orang yang mengalami sympathetic overdrive, tekanannya tetap tinggi. Oksigen, nafasnya juga masih cepat. Akhirnya apa? Biasanya dia nggak sadar dengan nafasnya, tapi dia nggak nafas. Jadi kok kayaknya segala hal dipikirin ya. Nah, nanti yang terjadi adalah gitu. Pak yang biasanya nempel bantal itu paling mikir 1-2 hal langsung hilang. Ini kayak kok semua jadi keinget, semua jadi kepikir. Yang Mbak nggak mau pikir, jadi kepikir sendiri. Jadi malah kadang-kadang pengen menyelesaikan sesuatu saat tidur. Kayak, nanti ya. Jadi udah nempel bantal tapi misalnya gini, kayaknya aku mesti ambil tabungan ini deh, aku mesti pakai ini deh. Jadi kayak ada berpikir membuat pengen solving problem pada saat kita udah nempel bantal. Itu nanti terjadi saat kita mengalami itu disebut namanya hyper arousal. Kalau Mbak udah mengalami itu, Mbak perhatikan jantungnya. Oh iya benar, lebih cepat. Perhatikan nafasnya. Oh iya, narik nafasnya betul. 1:1 narik sama ngeluarinnya. Tadinya 1:2, buang lebih lama. Atau narik nafasnya lebih lambat, ini 1:1 dan ini mikir terus. Artinya apa? Kita masih di kondisi seperti lagi aroused, lagi masih awake. Terjaga. Kita udah merem nih, tapi kita masih kayak seger, masih mau mikir, memutar otak. Nah, kalau itu udah terjadi, itu salah satu ciri-cirinya sympathetic overdrive. Tadi ya Mbak? Oh, siap. Kata Mas, aku udah mulai mikir nih. Nah, ini berarti kemarin-kemarin aku terlalu ngoyo nih. Tidurnya terlalu sedikit. Nah, besok aku ngerem deh. Nah, ya. Nah, yang aku ceritakan tadi barusan, itu mungkin audiens juga mungkin pernah ngalamin. Yang tiba kayak alertness-nya kok tinggi. Kok nggak kayak, apa ya, kok aku alert banget ya. Ya gitu. Kok banget ya rasanya, kayak seger banget ya, mau tidur tapi seger gimana sih? Nah, sebenarnya teknik terjaganya ialah gampangnya apa? Kalau memang alert karena suatu hal, teknik tergampangnya ialah yang aku ajarin kemarin ialah kalau kita makan kekenyangan sebelum tidur itu cepat melemahkan kita, itu satu. Yang kedua, kita bisa menggunakan slow pace breathing yang mengatur nafas supaya detak jantungnya melambat. Jadi, nah, nih Mbak Nia juga nih, kalau Mbak Nia kayaknya dari histori japriannya kayaknya udah lama nggak japri aku, tapi nanti kapan-kapan kalau ada something wrong, jangan ragu-ragu langsung japri aku Mbak, karena Mbak belum pernah aku kasih slow pace breathing untuk mempermudah tidur, karena siapa tahu Mbak butuh atau suami butuh. Jadi tips dan trik mempermudah tidur dan slow pace breathing atau latihan grounding dari Dr. Maharati, itu Mbak nanti harus simpen, ingetin aku di japrian, Mbak simpen sebagai file. Mbak nggak butuh sekarang, tapi saat Mbak butuh, Mbak punya filenya. Wah, ya nih aku mulai nggak enak nih, sebenarnya nih, langsung nanti ngikutin metodenya Dr. Siti Chandra Rehab Medik, cara pernapasannya.
kok tiba-tiba muncul kecemasannya, kayak semua hal dipikirin, nggak bisa tenang tidurnya. Latihan grounding, dengerin dokter Siti, dokter Maharati SPKJ. Aku punya toolsnya itu, aku siapin buat para warrior yang mengalami trouble. Ya kalau Mbak belum ngalamin sekarang, ya amit-amit jangan sampai, tapi Mbak nanti bener Mbak, karena aku agak deg-degan dengan pola yang tidur ini, aku agak deg-degan. Maksudnya jangan sampai super power yang Mbak punya sekarang, nanti tiba-tiba hilang, terus Mbak bingung harus gimana, Mas, ya Allah, sekarang nggak kayak dulu lagi. Sekali diajak ke puskesmas Batu, biar tahu. Sebetulnya gampang sih, Mas. Saya itu cuma megangnya, ya misalkan, ya pasti orang hidup pasti ada masalah. Ya udah, bersahabat aja dengan keadaan. Ya, betul. Jadi tidak kayak pasien-pasien lain, biar tetap real. Jadi aku dengar statementnya Mbak Dia aja udah langsung, aduh ini Mbak Dia ini orangnya dibilang nerimo, tapi sebenarnya lebih, ya itu tadi kata yang tepat, bersahabat ya. Jadi ada masalah itu ya santai aja. tapi mau dibawa pusing. Tapi wanita kayak Mbak Nia itu jarang loh. Maksudnya jarang yang punya kemampuan superpower tidur cepat kayak aku gitu. Maksudnya gini, Mbak Nia itu kan tidurnya les. Itu tipikalnya yang bisa seperti itu biasanya cowok loh. Iya. Nggak bohong, Mbak. Mbak boleh tanya teman-teman Mbak yang lainnya, yang para wanita itu kebanyakan sebelum tidur itu mereka alertness-nya lebih tinggi dibanding itu. Tapi kalau aku lihat dari cara Mbak jatuh ke arah tidurnya di setiap malam, itu lebih ke arah pria loh, Mbak. Gampang let go. Itu. Gak baperan, maksudnya bukan jadi baperan atau gimana ya. Itu gampang let go. Menikmati aja, dijalanin aja. Itu Mbak mesti bagi tipsnya tuh, tips tidurless. Itu penting, karena orang-orang dengan tidurless seperti itu, yang tidur nempel bantal 5-10 menit hilang, ini jalanin ketosis gak bakal punya fisiologi ketosis, gak bakal banyak masalah. Ya kan Mbak udah 6 tahun ya, 5. Udah 6 tahun. Jalan ya 5-6 tahun. Ya. Tapi tidurnya selama 5 tahun tuh selalu les seperti itu kan? Gak banyak masalah kan? Enggak. Selama kita nggak ada masalah sih gitu. Karena tidur Mbak masih bisa kayak gitu. Ya aku takutnya kalau Mbak nggak tidur kayak gitu lagi. Makanya kalau orang lain di tahun ketiga keempat udah KO kali kalau udah tidurnya. Kalau misalnya orang lain dengan kondisi ketosis, sama-sama keto kayak Mbak, tapi kemampuan tidurnya tuh kerjanya kayak Mbak, yang jam malamnya 3 seminggu 3-4 kali, yang tidurnya nyolong-nyolong waktu, tapi dia kemampuan tidurnya misalnya beda nggak kayak Mbak. Itu dia udah KO. Kalau Mbak nggak pernah KO, kenapa? Karena tidurnya itu yang les. Jadi tidur yang les itu menandakan Mbak cepat kembali untuk meriset kembali sistem sarafnya. Kembali bangun dengan segar, fit. Artinya Mbak punya kemampuan untuk cepat menurunkan sistem stresnya gitu loh. Cepat masuk ke tidur, keluar fresh. Itu penting banget, itu kemampuan superpower yang nggak boleh hilang. Setiap orang beda, makanya orang lain dengan situasi yang sama kayak Mbak, dengan jam kerja kayak Mbak, terus kondisi ketosis, itu bisa KO duluan, dia bisa mengalami adaptasi duluan seperti yang aku bilang tadi. Kalau tidurnya beda dengan Mbak, kalau Mbak ini sekarang bagus itu karena tidurlessnya ini loh. Ini sangat jarang di wanita yang aku bilang. Tapi kalau suami gimana? Suami tidur juga kayak gini juga, les juga. Bagus. Jadi cocok berdua. Enggak kok Mas Yo. Dan sebetulnya sih pernah kemarin itu yang saya kena COVID yang ketiga itu sempat susah tidur tuh baru bisa pagi. Tapi setelah itu ya sudah negatif hasil COVID-nya, ya saya berusaha merimain lagi, mengembalikan gitu. Melihat pola tidurnya kan. Waktu kena COVID itu isoman kan, di rumah kan, nggak kerja kan?
Sebentar, sebentar. Kayaknya sinyal ini. Ada sedikit sinyal. Sabar, Mas. Tapi memang betul sih, memang jarang jarang yang kayak Mbak Nia gini. Gitu. Kalau pria sih banyak mungkin ya, tapi kalau wanita jarang. Jarang wanita yang bisa les. Apalagi kalau kalau suaminya juga ikut les gitu, enak banget sih memang. Jadi ndak ikut baper, besok ndak ikut marahan. Iya. Aduh. Beruntung lah bagi orang-orang yang menyentuh bata 5-10 menit langsung, beruntung lah. Itu superpower dalam kasus. Jadi dia orang yang gampang let go, gak punya pikiran, cepat hilang alertnya. Jadi banyak loh orang kayak gitu. Betul, betul. Mbak Nia terputus kayaknya, Mas. Pelor lah, tapi itu malah ya itu superpowernya orang pelor. Kalau malam nggak apa-apa, yang nggak boleh itu yang nggak boleh itu bilang pelor apa? Kalau makan sebentar langsung ngantuk tidur lagi nih. Kayak orang yang dibilang pelor yang jelek negatif itu ialah kalau siang bawaannya ngantuk, tidur mulu, nggak ada tenaga, ya itu jelek. Tapi kalau pelor di malam hari itu tidak pernah negatif, itu superpower. Makin tidur di malam hari, semakin dia pelor alias cepat tidur di malam hari, semakin dia insya Allah kesehatan lebih baik. Itu yang aku jamin. Kenapa? Dia cepat menyiapkan tubuhnya untuk recovery. Nggak menunda. Cepat jam 8 habis isya pelor, terus bangun subuh. Bisa kayak gitu terus mah. Top. Iya, pelor di malam hari itu superpower. Emang. Sebentar, ini sebentar ya, Mbak Nia. Aku coba ini dulu sebentar. Ini Mbak Nia sudah masuk, tinggal aku coba view-nya dulu. Mbak Nia di sebelah mana? Oke, di situ. Monggo Mbak, silakan. Mic-nya bisa di-on-in. Sudah. Silakan. Iya, sempat putus. Iya, enggak apa-apa. Itu Mbak Nia dapat PR tuh, bisa ngajarin tips and trick cepet tidur, tidur langsung les. Halo? Nah, ini memang sinyal ini kayaknya. Sinyalnya agak susah nih, Mas. Iya, sinyalnya kayaknya hilang-hilang di saat-saat ini memang. Tapi tidak apa-apa. Tapi memang banyak ya, Mas ya, yang keluhan yang seputar ini ya. Seputar tidur ini yang susah ini ya. Apalagi Ramadan. Apalagi Ramadan. Ya tapi memang kayak masalah semua orang kalau Ramadan itu on-nya tuh malam, juga heran. Jadi mereka kalau kebanyakan di Jakarta sekarang nih pas Ramadan ini ialah apa? Habis buka on. Habis buka on. Dia tuh baru bisa kata paling cepat jam 10. Aku heran, kenapa sih sampai jam 10? Ada yang udah masuk Ramadan dari setengah 9, jam 9 udah aku tidur, tapi mereka benar-benar tidur jam 10 karena baru bisa merapatnya on aja gitu. Gak tahu kenapa, aku juga bingung, aku belum bisa bantu, tapi aku cuma masih aja udah kalau memang kayak gitu dan harus bangun cepet jam 3 untuk sahur, untuk nyiapin nyiapin sahur warganya apa-apa. Itu kalau bisa habis subuh tidur lagi deh. Atau enggak cari waktu deh siang tidur lagi. Jangan membiarkan kondisi ya. Aku belum tahu kenapa mereka itu kok jam 10 baru bisa tidur, aku nggak tahu kenapa karena on. Terus yang aku takutin itu bagi orang-orang yang udah on-nya tuh on terus sampai akhirnya jam 10 tidur, terus bangunnya jam 3, akhirnya cuma tidur sebentar kan tuh, habis itu harus kembali kerja dan di kerjaan nggak bisa tidur, itu terulang terus selama sebulan. Itu aku takutnya cuma itu doang. Yang on ini yang tapi nggak bisa menggantikan di pagi atau siang, itu agak ngeri. Mas Tio, saya sudah kembali. Kayaknya memang harus belajar bersabar dengan masalah, bersahabat dengan masalah seperti ini yang tadi diomongin Mbak Nia ini. Jadi mesti diajarin di tipsnya nih. Terutama bagi para wanita ini. Wanita kan banyak yang tadi Mas Tio istilahnya baperan. Ya Mas ya. Bukan baper, maksudnya lebih ke bawah pikiran gitu. Cuma gitu loh. Padahal kalau waktu tidur kan harus let go. Nggak boleh mikir lagi.
Hmm. Tapi mungkin ya kita kalau minta tipsnya agak susah juga nih sama Mbak Nia. Kira-kira Mbak Nia bisa kasih tipsnya ada bersahabat dengan masalah itu gimana sih? Namanya hidup kan banyak Oh, masalah dipikirin ya. Mencoba mewakili wanita ini. jadi terus terang berdasarkan pengalaman bersahabat dengan keadaan itu Ah, ya berusaha menerima. Kita tidak boleh denial. Nanti kita sendiri yang sakit. Kita sendiri yang hmm, capek gitu. hmm. Tapi bagaimana mencegah supaya itu tidak terpikir itu pertanyaan yang sering dimunculkan loh sama teman-teman juga biasanya. Khususnya yang para wanita ini kan, "Oh, tapi masalah gimana?" Apalagi kalau sudah muncul sakit kan, kadang-kadang, wah ini jangan-jangan jantungnya, wah ini jangan-jangan ginjalnya, wah ini jangan-jangan ininya, Oh, kadang-kadang gitu. Kemasan. dari awalnya itu kita mindset pikiran yang harus kita set. Kalau mindset pikirannya kita takut, nanti malah justru kejadian. Pola pikir mindsetnya harus dibenerin dulu, gitu Mas. Hmm, ya Gitu. intinya nerimo dulu ya. Iya, gitu dibawa arah kemana? Maksudnya gini, kita sudah berniat gitu. Kita Hmm, ingin sehat. Ya udah, jangan hmm, setengah-setengah. Terus kita harus nanti arahnya kemana, nanti jadinya gimana, seperti apa. Nah, hmm. itu. Maksudnya contohnya seperti itu. Jadi misalkan kalau kita takut dengan pikiran kita sendiri atau terlalu khawatir, itu kan juga menyangkut kejiwaan juga nggak bagus, gitu. Hmm. Di Nah ini, pikiran, di jiwa, di anu juga nggak bagus gitu. Misalkan kita menghadapi masalah, suatu orang hidup pasti punya masalah gitu. hmm, Pernah jatuh bangun titik nol segala macam, pasti pernah gitu. Ada juga yang enggak gitu. Nah, gimana kita berusaha menerimanya, menghadapinya. Kalau enggak kuat, ya dikembalikan sama yang di atas. Kalau hmm, kuat ya dijalani, dicarikan solusi gitu. Diselesaikan satu persatu. eh, Pasti ada planning A, B, C, D gitu pasti ada. Kita hidup pasti punya planning. Kita pengennya kemana, maunya gimana, seperti apa, harusnya gimana gitu. Misalkan tidak sesuai, ya dijalanin aja dengan happy gitu. Oh, mungkin harus dengan gini. Oh ya sudah, mungkin harusnya gini gitu. hmm, hmm. Aku tadi tertarik waktu Mbak Nia bilang, ya kalau belum ada planning misalnya, ya sudah kembalikan dulu. Diseleh dulu istilahnya ya. Kalau bahasa Jawa Iya, Timuran. iya, Taruh dulu. dikembalikan ke yang di atas. Gitu, misalkan kita sudah berusaha semampunya, Hmm, ternyata mentok ya sudah gitu. Kita pasrah aja, kita serahkan. hmm, hmm, hmm. Gitu sih. Kalau dipikir Aduh. juga nanti kita yang capek sendiri, Nah, ini, badan ini, pikiran. ini memang jarang sih. Kalau 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 wanita seperti ini memang jarang, Mas. Makanya tidurnya masih gampang les ya. Pasien dada ya udah aku tidur. Aduh, keren. Terus Simple tapi ya butuh waktu mungkin buat teman-teman yang apa ini, yang wanita untuk bisa mencerna dan menerapkan ya. Tapi ya contoh sudah ada, tinggal tinggal teman-teman yang melihat, yang apa, mendengarkan rekaman ini ya pilihan di tangan masing-masing. Mau kayak tadi Mbak ya, Dia bilang, mau dipikirin sampai kayak gimana, kalau sampai membuat apa mendatangkan yang tidak bermanfaat buat tubuh, menyakiti tubuh, kan itu juga jadi sia-sia kan. Padahal ya, besok masih ada masalah lagi loh, gitu ibaratnya. Gitu. Tubuh pun perlu perlu waktunya untuk istirahat seperti tadi Mas Yo bilang, perlu diademin dulu mesinnya nih. Mau dipanasin Iya terus itu sih. ya jebol. Ya, kalau enggak jebol ibaratnya. Wah, seru. Ya, kalau yang Mbak Nia perlu ingat ialah untuk tahu kalau bangun tidur langsamnya bagus nggak. Langsam tuh kayak di dalam mobilnya kan. Kan Mbak Nia kalau naik mobil kan tahu kan kalau pagi-pagi nyalain mobil, kalau mesinnya dingin kan langsamnya kan bagus. Tapi kalau iya, mesinnya masih panas, kayak dredeg terus itu RPM-nya lebih tinggi. RPM itu kita anggap sebagai detak jantungnya. Apa pagi-pagi kok resting heart itu lebih tinggi. Nah, jadi at least Mbak punya Hmm. tools itu untuk tahu kalau ada something wrong.
apakah kalau tidurnya nggak bagus, misalnya tidurnya belum sempurna untuk mereset stres yang hari kemarin, cerminannya ialah detak jantung yang lebih tinggi di pagi hari, di hari berikutnya. Itu doang. Oh, kayaknya aku kurang tidur nih. Sampai lagi ya tidur siang ini, biar cepat turun lagi. Jangan sampai kita punya PR, detak jantung udah tinggi pagi-pagi, hari ini gagal tidur lagi, besok gagal tidur lagi, akhirnya naik terus. Itu ya nggak boleh. Jadi Mbak, at least Mbak tahu clue-nya, toolsnya untuk buat diri sendiri tahu apa. Nah, tapi nih, kalau sebenarnya aku ngasih message nih, cara Mbak kan ngajarin ke pasien nih. Ngajarin KF ke pasien. Nah, walaupun Mbak nggak mempraktekkan untuk diri Mbak sendiri karena situasi, tapi kalau ke pasien, Mbak tekankan seperti aku bilang tadi. Ya. Mulai kurangin karbo, perhatikan tidur malam. Nah, karena rata-rata orang-orang dengan sakit-sakit kronis, orang-orang dengan sakit kronis, mau jadi dia stroke lah, atau dia hipertensi lah, atau dia diabetes, ini kombonya ialah tidur malam berantakan. Jangan salah. Betul, Mas. Betul, nggak bohong aku. Umumnya berantakan, dia nggak bisa tidur atau sering bangun pipis. Iya, betul. Makanya, jadi begitu dia Mbak kasih saran dia KF, orang-orang dengan berbagai macam penyakit ini, mereka juga diingatkan. Nah, Bapak mulai sekarang kalau udah kayak KF, habis Isya tidur. Nggak usah begadang, tidur malam. Tapi saya masih kebangun-bangun. Ya, lama-lama nanti tidak kebangun. Yang penting lepas makan karbonya, selalu berusaha tidur cepat. Kalau nggak ada urusan, karena nggak ada kepentingan apapun, nggak ada usaha apapun, mendingan lebih cepat tidur lebih baik. Bagi yang muslim, habis sholat, tidur. Dah. Jadi kalau nggak ada yang perlu ditunggu di malam hari, ada sesuatu yang hal penting, tidur lebih cepat itu selalu lebih baik. Lebih baik mengawali tidur lebih cepat, walaupun akhirnya terbangun lebih cepat pula, misalnya subuh jam 3. Ataupun kalau bangun malam masih bisa tidur lagi. Dibanding kalau kita tidurnya sudah telat, bangunnya kecepatan, repot. Jadi mendingan kita tidur cepat dulu, kalau bangun kecepatan, ya tidur lagi. Nah, jadi kuncinya Mbak berusaha menyampaikan bahwa ke pasien gini, kalau Bapak dan Ibu sudah ikhtiar tidak makan karbo, insya Allah nanti gula darahnya bisa turun, tensinya bisa normal, gejala-gejalanya bisa mereda, esok harinya setelah tidak makan karbo. Artinya tidak makan karbo, lalu tidur bagus, baru besoknya kesembuhannya insya Allah berangsur-angsur akan membaik. Nah, jadi selalu membuat orang awam paham bahwa tidak makan karbo, membatasi jendela makan, itu hanya suatu periode di mana dia harus melalui fase tidur untuk mencapai hasilnya. Itu yang Mbak, jadi sembuhnya itu kalau Bapak udah tidur loh ya, Ibu udah tidur loh ya, diabetesnya disembuhin saat tidur, hipertensinya disembuhin saat tidur, jantungnya disembuhin saat tidur, ginjalnya disembuhin saat tidur, paru-parunya diperbaiki saat tidur. Bukan saat Bapak kita lagi ngobrol kayak gini, melek terus paru-parunya dibetulin, nggak ada itu. Nanti malam betulinnya. Tapi agar terjadi proses penyembuhan lebih baik, pada saat kita lagi ngobrol gini, terjaga, jangan makan karbo ya, nanti makannya ikan telur ayam aja ya, batasi jendela makan ya, perbanyak relaksasi ya, jangan banyak pikiran stres ya. Kapan prosesnya? Supaya nanti malam self healingnya bagus. Kapan self healingnya? Saat tidur. Nah, kalau kita kasih pesan kayak gitu ke orang awam jadi selalu ingat, oh iya ya, jadi saya kan tahu nih kenapa saya sakit. Jendela recovery saya berkurang, tidur saya makin berkurang. Kalau saya mau sembuh, ya saya balik aja. Saya perlebar jendela recovery saya, supaya tubuh saya menyembuhkan diri sendiri. Nah, sementara saya belum sembuh, agar tensinya akan tinggian, saya dibantu obat dari Bu Dokter Mia. Minum dulu. Kalau tensi saya udah normal, Bu, minta diturunin dong dosisnya, saya udah turun nih. Saya udah KF, saya udah nggak makan karbo, saya udah tidur udah bagus, saya normal. Udah boleh dikurangin belum, Bu? Pasti kan nggak aja dokter. Jadi nanti Mbak Nia itu jadi seorang dokter yang walaupun harus meresepkan di awal untuk menolong seorang pasien karena dia nggak boleh dibiarkan tensi tinggi terus, nggak boleh gulanya dibiarkan tinggi terus, dan itu nggak bakal instan, memang tetap harus dibantu obat.
Tapi jadilah seorang dokter yang pengennya tapering down, menurunkan dosis, lepas. Jadi kasih penambal, tapi kasih juga the real cure-nya itu dari mana. The real cure-nya itu selalu bukan obat, the real cure-nya selalu lifestyle intervention, perubahan perilaku lah, itu yang menyembuhkan sebenarnya. Tapi tidak instan, karena menyembuhkan dari akarnya pasti butuh waktu. Perubahan perilaku butuh waktu. Di awal tugas sebagai dokter udah benar, mencegah dia menurunkan resiko mortalitasnya dulu. Karena kalau tensinya dibiarkan tinggi terus, gulanya tinggi terus, mortalitasnya malah meningkat kan resikonya, benar nggak Mbak? Betul. Iya. Dikasih bantuan, tapi kita pengennya tapering down. Karena kalau Bapak Ibu balik ke saya lagi dan saya harus menambah dosis, artinya tidak ada perubahan perilaku. Tidak ada usaha untuk merubah perilaku. Tetap melakukan kesalahan yang sama, makannya sama, makannya terjorok, tidur tetap berantakan, stres tetap dijalanin, nggak mau ada perilaku. Bapak mau jadi pelanggan resep saya seumur hidup, gitu aja. Mau tambah seumur hidup, nggak mau ada usaha sehat sama sekali dari diri sendiri. Kok ke saya malah nambah sih dosisnya? Kok ke saya gini, atau mungkin gini deh, atau mungkin entah gimana caranya seorang dokter tuh bisa nggak dia kalau marah kalau harus menaikkan dosis, senang kalau harus menurunkan dosis. Jadi kayak apa? Dibalik. Gimana sih ini kok saya harus naikin dosis? Kok kamu kesini lagi dosis naik? Jadi kayak aduh. Jadi jangan sampai dia pengen balik ke kita lagi, makanya rubah perilaku. Kalau balik ke saya lagi, pastikan untuk saya menurunkan dosisnya. Nah gitu dong, apapun kamu lakukan, nah bagus kan? Oke, saya turunin setengah ya. Nah, besok kesini lagi kalau bisa lepas ya. Ya gitu, kayak ada memberi motivasi ke pasien bahwa ini obat ini cuman life saving aja sementara, penambah sementara, life saver. Karena resiko mortalitas meningkat kalau nggak dikasih obat ini. Kamu datang saya dengan tensi tinggi, datang saya dengan diabetes, gula darah tinggi, ya kan? Mau gimana? Saya harus bantu dulu. Tapi kembali lagi ke saya dalam bentuk perubahan perilaku yang menghasilkan tapering down. Saya akan mengurangi dosis. Saya lepas insulinnya. Saya nyatakan kamu bebas diabetes. Kamu minta 3 bulan lagi, HbA1c saja sudah di bawah 5,7. Nah, kan selesai. Siap, gitu, Mbak. Oke, Mas. Siap. Kayaknya keren. Kalau dokter marah kalau dosisnya nambah itu keren. Iya keren dong. Gimana sih kok kamu ke saya harus tambah dosis lagi? Kamu berarti nggak bener nih. Nggak ada perubahan perilaku nih. Tapi kalau gitu dong, dosis turun kan? Nah saya kan kalau gini bisa nurunin dosis. Ada data, bilang kamu turun, dosis kamu udah normal. Saya kasih dosis seperti di awal. Oke, saya kurangin. Kalau masih tetap sama, saya lepas nanti kamu kembali lagi sini. Gitu, seneng deh. Aduh. Kayaknya Mbak Lia dapat teknik untuk ini, mentorin pasien baru. Memang kadang pusing juga sih kalau pasien datang gulanya nggak turun-turun gitu. Tapi jangan dimarahin kayak Mas Tio ya. Digali dulu. Kalau dimarahin, aduh, dokternya galak. Iya, tapi kalau kita udah ngasih rambu-rambunya antara pola makan, antara pola pikir dan tidur, itu rambu-rambu itu dia udah tahu kenapa ya kok kamu datang ke saya lagi, coba kamu ada masalah stres yang masih pikiran lebih nggak? Pola makan kamu masih masalah nggak? Dan tidur kamu udah beres belum? Tanyakan itu setiap dia datang. Jadi ini yang aku pengennya kalau bisa tidur itu ditanyakan setiap itu. Konsul. Kalau bilang, enggak, tidur saya pules tapi kamu berapa jam tidurnya? Ya cuma sering kebangun atau apa. Akhirnya mereka ngaku, mereka bisa mengkoreksi. Itu lebih memudahkan kita lebih cepat menemukan solusi bersama untuk dia tepat menurunkan kembali gula darahnya, tensinya terutama. Kenapa? Apapun lifestyle intervention yang kita lakukan, hasilnya juga perbaikannya di tidur. Jadi gini, seseorang yang punya hipertensi, punya diabetes, dia bergejala susah tidur,
Begitu dia merubah gaya hidupnya dengan cara misalnya dia tidak makan karbo lagi, dia mulai relaksasi, tercerminnya dia mulai terjadi perbaikan dia tidurnya membaik. Jadi tidur itu selalu jadi faktorial juga. Tidur kamu membaik nggak setelah kamu nggak makan karbo? Iya membaik. Nah, pertahankan. Tidurnya tetap dipertahankan apa? Disitulah zona healing terjadi. Nah, jadi pola makan itu membuat kamu tidurnya jadi bagus sekarang. Terus nanti kesembuhannya bakal lebih cepat. Itu kuncinya. Kayaknya memang harus ada kertas resep baru. Soalnya kertas resep ini nanti tulisannya tidur dosis penuh. Dosis penuh dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Kalau diserahin ke apotekernya bingung, masa diserahin resepin obat tidur kan nggak mungkin. Ya, obat tidur, tapi kalau udah kepepet obat tidur perlu, apalagi udah seminggu nggak bisa tidur, seminggu cuma tidur 2-3 jam, obat tidur resepkan, jangan tunda-tunda, itu karena bahaya. Lebih baik resep obat tidur sebelum dia berlarut. Kenapa? Orang nggak tidur sampai di atas lebih 3-4 hari tidur cuma nggak bisa tidur 3-4 hari, itu harus dibantu dengan cara apapun. Betul. Apapun, mau obat tidur kayak terserah sedatif kayak apa, bantuin dulu. Aku nggak bisa tidur berturut-turut 3-4 hari, itu udah bantu aja dulu. Kalau baru 2 hari, nah kita kasih bantuan relaksasi, coba dengan bantuan slow pace breathing, aku masih bantu itu. Kalau udah sampai seminggu tidurnya nggak berkualitas dan susah terus tidurnya, aduh, tensinya kayak apa itu, bahaya malah. Jadi kan bantu dengan cara apapun tidurnya, bisa-bisa tensinya lompat, bisa-bisa kemana-mana itu efeknya kalau udah sampai seminggu kayak gitu. Oke, Mbak Nia, boleh kasih closing statement dong? Kita sudah sampai di akhir acara. Silakan Mbak Nia. Apa ya? Bingung saya ngomong ya. Monggo, silakan. Ya, semangat Mbak Nia, gimana buat para warrior nih? Terima kasih untuk Mas Tio, tambahan ilmunya untuk saya dan juga untuk teman-teman. Tetap semangat. Jangan hiraukan setan-setan di sekeliling teman-teman. Penggoda. Ya, jujur, kadang pasti kita ada masa jenuh gitu. Dalam kita menjalani pasti kita ada masa jenuh. Nah, kalau kita mengalami masa jenuh, mari kita ulang kembali, kita niatnya apa, pinginnya apa, mindsetnya gimana, kita ulang kembali gitu. Misalkan kita pingin gitu, pasti suatu saat ada pingin karbo, pingin apa segala macam, pingin tepung, mungkin yang suka tepung. Kalau saya sih biasanya simpel sih ya, teman-teman atau Bapak Ibu atau Mas Tio. Saya biasanya kalau weci itu masih panas-panas kan baunya enak gitu. Weci itu ote-ote. Oh, ote-ote, bala-bala. Kalau di sini bala-bala. Itu weci atau ote-ote. Bakwan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau di Jawa Timur bilangnya ote-ote. Ya, apalagi yang ada ubur-uburnya yang dikasih sama udang itu kan pasti enak. Cuman tepung. Biasanya saya itu cukup saya hirup aja gitu. Saya izin pasti sama yang jual. Ini saya beli, tapi saya mau hidup dulu boleh ya gitu. Loh kenapa gitu? Saya pengen banget gitu ya. Saya ngomong saya pengen banget. Saya hirup 3 kali gitu sudah keinginan untuk itu sudah nggak ada. Gitu. Masa sih? Masa sih? Nah itu pasti dihirup lagi pasti keinginan itu sudah nggak ada gitu. Karena kan sudah termindset di sini apa di kepala gitu. Udah di saraf-saraf itu sudah baunya gini gitu. Aduh. Baru dengar aku. Ada temen juga caranya itu dikunyah terus dilepeh. Nah kalau menurut saya teman saya itu enggak kan gitu, maksudnya dikunyah terus habis itu dibuang dilepeh. Kan pasti masih ada sisa rasa dan sisa. Itu ada temen yang seperti itu, tapi kalau saya enggak, saya biasanya saya hirup 3 kali gitu, saya tahan, saya lepaskan, tuh hilang keinginan untuk makan, untuk pengen makan seperti itu. Nanti minta kemarin kan Mbak kan di kontak sama Mbak Tri Malang kan? Nah,
Mbak Tri, kata Mas Tio, aku disuruh minta Mas Tri, kata Mas Tio, Mbak Tri suruh cariin aku di mana pesan OT keto. Mbak Tri harus bisa biar kesampean dan nggak usah dihirup lagi. Hidup makan. Kita bikin OT keto sama Mbak Tri ya. Itu bilang, nggak kayak nyuruh Mbak Tri cariin. Itu ada Mbak siapa tuh namanya tuh? Mbak Iswa, itu jago-jago. Mbak Cumiti, Mbak, aku salah kan Mbak gabungin grup kepala biar nggak cuma nyim OT beneran tapi bener bisa makan OT sampai ayo dong. Mas Tio sampai kasihan Mas Tio, masa cuma dihirup. Iya. Sama Mbak Tri saya dikasih resepnya Mas Tio gitu. Kadang nggak sempet buat gitu. Iya, nggak apa-apa, itu udah dibikin pesen aja, pesen kan tinggal sama Mbak Tri, teman dibikinin. Dapat deh OT. Jadi kalau pokoknya kalau makanan keto fame mah di Malang juga banyak, aku pasti yakin banyaknya jago-jago bikinnya. Asal nggak disuruh ngasih lagi aja. Asik, kalau punya hobi baru. Gampang. Asik, ya, dia punya hobi baru habis ini. Hunting jajanan gitu. Iya, kalau takutnya Mbak terlalu sibuk jadi nggak tahu kalau di luar sana udah banyak yang jago-jago bikin ini. Orang tadi di grup Netcon aku lihat sekilas aja ada nge-share bakpia keto kok sama tuh. Bikin bakpia keto kok bisa. Saya biasanya kadang order sih Mas Tio sama temen di Malang gitu. Kalau pengen pizza atau apa itu order. Cuman kadang ngefixkan waktunya mereka nganter itu yang suka iya. Diantar di sini ya, terus belum berangkat, oh ya udah aku sudah pindah praktek di sini gitu. Pakai Gojek aja. Terus lari-lari gitu. Iya pakai Gojek. Titiknya itu yang nggak pas. Oh iya titiknya. Ya wes lah. Sudah pindah kerja di sini gitu. Nah itu yang susah ngepaskannya itu loh Mas Tio. Ya nanti akan ketemu lah demi OT. Thank you Mania ya untuk pesannya. Moga-moga nanti. Terima kasih Mas Tio semua teman-teman. Moga-moga lewat. Bagus banget, keren Mania. Moga-moga lewat video ini juga teman-teman yang warrior wanita di KF juga bisa belajar bersahabat dengan keadaan yang tadi sempat di-share sama Mbak Nia ya. Thank you juga untuk Mas Tio ya kan. Jadi punya kesempatan juga tuh minta OT. juga tuh. Bala ternyata. Tapi beda Mas bala-balanya. Tapi aku jangan ngomong, aku nggak ngomong di sini lah, lagi puasa nanti aja. Aduh, thank you ya Mas ya, nggak pernah bosan untuk memberi pengetahuan, pencerahan ya. Dan teman-teman, waktu juga yang membatasi, tapi percayalah semua episode itu selalu menarik ya. Bahkan di episode kali ini kita juga belajar seorang figur warrior wanita di KF yang bisa bersahabat dengan keadaan. Kira-kira teman-teman yang lain bisa apa enggak? Simak terus, pelajari. Pasti ada jalan keluar ya. Karena kadang-kadang jalan keluarnya sederhana, ada dalam pikiran kita sendiri. Kitanya aja yang mau atau tidak menerapkannya. Oke, sampai jumpa dan dadah.